Takeda Katsuten tetap acuh tak acuh, dan mendengus dingin, berkata, dalam kondisinya saat ini, dia bahkan tidak bisa berjalan. Saya rasa dia tidak bisa lagi menggunakan kemampuan diagnostiknya untuk menemukan pasien yang paling serius dan bermasalah di antara sekitar 100 pasien ini. Bagaimana jika, maksudku, bagaimana jika dia benar-benar memilihmu? Tanya Fujii Takashi hati-hati. Takeda Katsuten mendengus dingin dan berkata dengan nada meremehkan, tidak masalah jika Zhao Chen benar-benar memilih pasien yang paling serius dan merepotkan. Aku sudah tahu semua tentang kondisi pasien-pasien ini. Bahkan pasien yang paling serius dan merepotkan sekalipun, aku punya cara untuk menyembuhkannya. Sedangkan Zhao Chen, dengan kondisinya yang setengah mati saat ini, aku khawatir dia bahkan tidak bisa menyembuhkan pasien yang paling sederhana sekalipun. Begitu ya? Aku lega. Fujii Takashi menghela napas lega. Pada saat yang sama, Zhao Chen, yang digendong di punggung Li Cheng Hao, secara paksa mengaktifkan teknik observasi Qi untuk memeriksa pasien di sekitarnya. Kekuatan doa yang baru saja diterimanya memungkinkan Zhao Chen menggunakan teknik diagnostik ajaib ini. Meskipun menyebabkan sakit kepala hebat dan membuatnya sangat tidak nyaman, teknik ini memungkinkannya untuk memahami dengan jelas kondisi ratusan pasien dengan penyakit yang sulit dan rumit ini. Dengan bantuan teknik observasi Qi, Zhao Chen dengan cepat memilih satu orang dari sekitar 100 pasien. Melihat orang yang dipilih Zhao Chen, Fujii Takashi terkekeh, Takeda-kun, seperti katamu, Zhao Chen itu sembarangan memilih pasien. Haha. Pasien ini memang terlihat menyeramkan, padahal kondisinya sangat berbeda dengan yang lain. Secercah kegembiraan terpancar di bibir Takeda Katsuten saat ia tersenyum dan berkata, pertandingan ini, meskipun belum dimulai, sudah berakhir. Kekuatan dan penampilan Zhao Chen biasa saja. Saya cukup kecewa. Dalam siaran langsung Zhao Chen, banyak dokter berpengalaman yang menonton. Setelah melihat pasien yang dipilih Zhao Chen, pendapat mereka serupa dengan Fujii Takashi dan Takeda Katsuten. Sepertinya kondisi Zhao Chen sangat buruk. Pasien yang dipilihnya untuk Takeda Katsuten hanya rata-rata di antara kelompok pasien ini. Memilih pasien membutuhkan observasi, yang menuntut tingkat konsentrasi tinggi. Namun, Zhao Chen saat ini berada dalam kondisi di mana ia tidak memiliki energi tersisa. Wajar jika ia tidak dapat memilih pasien yang paling serius dan sulit. Satu langkah yang salah akan mengarah ke langkah berikutnya. Jika pasien tidak dipilih dengan baik, perawatan selanjutnya pasti akan buruk. Terlebih lagi, lawannya tak lain adalah Takeda Katsuten, ahli pengobatan Kampo nomor 1. Zhao Chen kemungkinan besar akan kalah hari ini. Meskipun Zhao Chen tidak melihat komentar di siaran langsung, ia mendengar Fujii Ritai dan Takeda Katsuten berbisik di antara mereka. Senyum tipis tersungging di sudut bibirnya. Pasien ini biasa saja. Begitu Anda mulai merawatnya, Anda akan tahu apakah penyakitnya biasa saja atau tidak. Kau yakin sudah menentukan pilihanmu? Aku bisa memberimu kesempatan untuk mengubahnya. Nada bicara Takeda Katsuten terdengar merendahkan, karena ia yakin bahwa meskipun Zhao Chen memilih pasien yang paling serius dan sulit, ia tetap akan kalah. Karena itu, ia tidak mau memberi Zhao Chen kesempatan murahan untuk memilih lagi. Lagi pula, dengan begitu banyak wartawan yang hadir, penampilannya bahkan bisa membuatnya mendapat reputasi sebagai orang yang murah hati. Zhao Chen menggelengkan kepala dan menolak, sambil berkata, tidak perlu diubah. Aku sangat yakin dengan penilaianku. Takeda Katsuten tersenyum tetapi tidak berkata apa-apa, ekspresinya penuh penghinaan. Fujii Takashi berkata sambil mencibir, kau menggigit tangan yang memberimu makan. Karena kau tidak tahu apa yang baik untukmu, jangan menyesalinya atau menangis. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukannya, kata Zhao Chen sambil berpikir, tapi kalian, jangan takut nanti. Sekarang setelah kalian menentukan pilihan, giliranku, kata Takeda Katsuten, mengabaikan sepenuhnya anjuran para pasien. Ia langsung berjalan ke arah kelompok itu dan menunjuk orang yang dianggapnya paling serius dan merepotkan kau. Terima kasih, Tuan Takeda, terima kasih, Tuan Takeda. Pria itu sangat gembira dan terus membungkuk kepada Takeda Katsuten sebagai tanda terima kasih. Nanah, darah, dan kotoran lain di tubuhnya berhamburan keluar dan hampir memercik ke wajah Takeda Katsuten. Wajah Takeda Katsuten berubah muram. Kalau saja tidak ada begitu banyak wartawan yang hadir, ia pasti sudah meraung dan mengumpat pasien itu. Namun kini, ia hanya bisa menahan amarahnya, mundur beberapa langkah, dan berkata dengan nada tidak tulus, baiklah, Anda tidak perlu berterima kasih lagi. Berdirilah di depan Dr. Zhao. Pasien itu mengangguk dan membungkuk tanda setuju, lalu berjalan menghampiri Zhao Chen dan menunggu di sana. Dari awal hingga akhir, ia tidak mengucapkan terima kasih kepada Zhao Chen sekalipun, seolah-olah perawatan yang akan diterimanya tidak ada hubungannya dengan Zhao Chen. Ada apa dengan orang ini? Zhao Chen sudah mengobatinya. Jadi kenapa Xie Wutian Shengtian tidak berterima kasih kepada Zhao Chen? Apa dia sudah gila? Banyak penonton di siaran langsung mengeluh dan bertanya-tanya. Seseorang yang cerdas menemukan poin kuncinya dan menjelaskan sangat sederhana.
Pasien ini tidak percaya Zhao Chen dapat menyembuhkannya. Dan Takeda Katsuten pasti telah berjanji kepada mereka bahwa meskipun Zhao Chen tidak dapat menyembuhkannya, ia akan menyembuhkan mereka. Itulah sebabnya situasi aneh ini muncul. Semua orang tiba-tiba menyadari apa yang terjadi dan mulai berbicara sekaligus. Jadi begitulah adanya. Itu menjelaskannya. Takeda Katsuten jauh lebih terkenal di Jepang dibandingkan Zhao Chen, jadi wajar saja jika pasien lebih mempercayainya dibandingkan Zhao Chen. Fakta akan membuktikan bahwa orang ini telah menyembah dewa yang salah. Sekalipun Zhao Chen lemah, dia seharusnya tidak kesulitan menyembuhkan pasien. Kurasa tidak. Zhao Chen sedang dalam kondisi yang sangat buruk saat ini, dan aku khawatir dia tidak akan bisa menggunakan kemampuan medisnya secara maksimal. Kalaupun kalah, itu bukan masalah besar. Lagi pula, dia sudah mengalahkan 3 dokter pengobatan tradisional Tiongkok terbaik berturut-turut. Kalaupun kalah dari Takeda Katsuten, itu tetap kekalahan yang gemilang. Di tempat kejadian, Takeda Katsuten menginstruksikan para praktisi pengobatan tradisional Tiongkok dan staf rumah sakit untuk memindahkan pasien yang tidak terpilih ke bangsal yang berdekatan, menjanjikan perawatan setelah kompetisi, terlepas dari menang atau kalah. Tentu saja, keberhasilan perawatan bukanlah urusan mereka. Menyelesaikan perawatan saja sudah cukup. Ruang perawatan sudah siap, ayo berangkat. Seru Takeda Katsuten sambil menuntun pasien bernama Nobita, yang telah dipilihkan Zhao Chen untuknya, ke ruang perawatan di depan. Zhao Chen dibawa ke ruang perawatan oleh Li Chenghao. Pasien yang dipilihkan untuknya oleh Takeda Katsuten bernama Matsushi Takawa. Mengikuti di belakang mereka, ia bergumam dalam hati. Anak ini hampir menghabisi dirinya sendiri, dan dia akan mengobatiku? Lelucon apa ini? Untungnya, Tuan Takeda berjanji akan mengobatiku secara pribadi setelah pertandingan. Zhao Chen, yang sedang berbaring telentang di samping Li Chenghao, sepertinya mendengar apa yang dipikirkan Matsushi Takawa. Ia tiba-tiba menoleh dan berkata, "Apa? Kau tidak percaya aku bisa menyembuhkanmu?" Matsushi Takawa tidak dapat mengerti bahasa Mandarin dan tampak sangat bingung hingga Honeona menerjemahkannya untuknya. Dan pada saat itulah dia mengerti apa yang dimaksud Zhao Chen. Ini, Matsushi Takawa sangat malu dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Zhao Chen tidak menyalahkannya. Ia tersenyum dan berkata, "Saya memang sangat lemah saat ini, tetapi menyembuhkan penyakitmu tetap tidak masalah. Bekerja samalah dengan patuh dan jangan membuat masalah." "Aku akan bekerja sama, aku pasti akan bekerja sama." Matsushi Takawa merasakan tekanan kuat dan tak tertahankan yang terpancar dari Zhao Chen, membuatnya tanpa sadar mengangguk setuju berulang kali. Faktanya, Takeda Katsuten sebelumnya telah menginstruksikan mereka untuk tidak kooperatif selama perawatan, tetapi sekarang dia tidak berani melakukannya. Meskipun Zhao Chen sangat lemah, aura yang dilepaskannya membuat Matsushi Takawa merasa seolah-olah sedang ditatap oleh binatang prasejarah, gemetar ketakutan dan tidak berani sedikit pun menentang perintah Zhao Chen. Setelah memasuki ruang perawatan, Zhao Chen menyuruh Li Chenghao menurunkannya. Namun, alih-alih langsung mengobati Matsushi Takawa, ia menyalakan dupa penenang, duduk bersila, dan terus memurnikan energi primalnya untuk mengisi kembali energinya. Asap yang mengepul dari dupa penenang diserap sepenuhnya oleh Zhao Chen, tanpa kebocoran. Takeda Katsuten dan yang lainnya tidak mencium baunya sama sekali, sehingga tidak tahu tujuan dupa tersebut. Mereka berasumsi bahwa ia hanya mempersembahkan dupa kepada dewa. Apa gunanya berdoa kepada Tuhan saat ini? Dia jelas seorang dokter, tapi dia tidak mengandalkan keterampilan medisnya untuk merawat pasien, melainkan ingin mengandalkan perlindungan ilahi. Sungguh konyol. Melihat ini, Takeda Katsuten tertawa sinis dan berkata, "Kau mengandalkan perlindungan dewa, tapi aku hanya percaya pada kemampuanku sendiri." Kemudian, ia berhenti menatap Zhao Chen dan mulai memeriksa serta merawat Nobi. Awalnya, Takeda Katsuten tidak menganggap serius penyakit Nohiro. Ia langsung meresepkan obat dan menggunakan jarum emas untuk mengobati Nohiro. Tak lama kemudian, akupunktur selesai dan obatnya diminum. Fuji Takashi tertawa puas perawatan Takeda Kun sudah selesai. Tapi Zhao Chen bahkan belum memulai diagnosisnya. "Haha, kontes keterampilan medis ini sudah selesai." Para penonton dalam siaran langsung dipenuhi dengan ratapan. Takeda Katsuten sudah selesai merawat semua orang, tapi Zhao Chen belum memulainya. "Kita kalah." Sudah kuduga. Dalam kondisi seperti ini, bagaimana mungkin Zhao Chen bisa menyembuhkan pasien? Kala itu wajar, kalau menang, akan jadi masalah. Lihatlah wajah-wajah sombong para dokter pengobatan tradisional Tiongkok itu, membuatku menggertakkan gigi penuh kebencian. Tepat ketika semua orang mengira kontes medis telah usai dan Takeda Katsuten telah menang, kondisi Nohiro tidak membaik sama sekali. Sebaliknya, kondisinya memburuk dengan cepat dalam sekejap. "Ah!" Nobita melolong kesakitan, tubuhnya gemetar hebat seolah-olah dia mengalami kejang. Pendarahan hebat terlihat di bawah kulit di beberapa area tubuhnya, menciptakan penampilan yang aneh dan tidak merata. Yang paling mengerikan, darah juga mengucur dari mata, telinga, hidung, dan mulutnya.
Pemandangan darah yang mengalir dari kelima lubang itu mengejutkan banyak penonton dalam siaran langsung. Astaga, apa yang terjadi? Kenapa pasien Takeda Katsuten berubah menjadi kondisi yang mengerikan ini? Mungkinkah ada kesalahan dalam perawatannya? Gejala pasien hanya pucat, sesak napas, lemas, lesu, dan kurang energi. Namun, setelah perawatan Takeda Katsuten, tidak ada perbaikan, malah terjadi pendarahan hebat. Sepertinya perawatan ini sama sekali tidak efektif. Takeda Katsuten pasti memperburuk keadaan. Takeda Katsuten adalah pakar nomor 1 dalam pengobatan Kampo, dan pasien-pasien ini dipilih olehnya. Dia pasti sangat memahami kondisi setiap orang. Mengingat sifat Takeda Katsuten yang licik dan cerdik, mengapa dia memasukkan pasien yang tidak yakin bisa disembuhkannya? Bukankah itu akan menjadi tamparan bagi dirinya sendiri? Para dokter yang mengikuti pertandingan ini juga mendiskusikannya dengan penuh semangat, terlibat dalam perdebatan profesional. Meskipun kondisi pasien ini agak aneh, kondisinya tidak terlalu serius. Dengan pemeriksaan yang cermat, kita dapat melihat bahwa serangkaian gejalanya disebabkan oleh kekurangan darah di jantung. Perawatan Takeda Katsuten juga berfokus pada kekurangan darah di jantung, menggunakan metode untuk mengisi kembali Qi dan darah. Secara logis, metodenya tepat dan seharusnya efektif. Sekalipun tidak efektif, seharusnya tidak menyebabkan pendarahan yang begitu luas. Apa sebenarnya yang terjadi? Mungkinkah kondisi pasien ini tidak sesederhana suplai darah yang tidak mencukupi? Atau mungkin ia memiliki komplikasi lain? Kemungkinan besar memang begitu. Kalau tidak, tidak masuk akal. Mengapa kondisinya bisa memburuk bahkan setelah menerima perawatan yang tepat? Sudah kuduga. Dengan kemampuan diagnostik Zhao Chen yang luar biasa, bagaimana mungkin dia memilih pasien biasa seperti itu untuk Takeda Katsuten? Sepertinya dia pasti sudah melihat pasien ini memiliki kondisi tersembunyi yang lebih serius. Sungguh menggelikan Takeda Katsuten, yang sudah siap sejak awal, bahkan tidak bisa melihat kondisi sebenarnya pasien ini, dan malah mengejek Zhao Chen barusan. Hehe, sekarang, semua ejekannya berubah menjadi tamparan di wajahnya, dan itu benar-benar menyakitkan dan terdengar keras. Kali ini, Takeda Katsuten benar-benar kehilangan muka di depan semua orang. Haha, lihat ekspresinya, lucu sekali. Perubahan yang dilakukan Nohiro menyebabkan Takeda Katsuten mengerutkan kening dalam-dalam, wajahnya berubah hitam seperti jelaga. Ia tidak mengkhawatirkan hidup atau mati Nobi, melainkan marah dan kesal pada dirinya sendiri karena telah mempermalukan dirinya sendiri di depan begitu banyak wartawan dan rekan praktisi pengobatan tradisional Tiongkok. Mendengar bisikan-bisikan di sekitarnya membuat wajahnya semakin memerah. Sombong dan bangga, ia belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Dengan lambaian tangannya, ia menusukkan 2 jarum emas ke titik akupuntur Imen di punggung tangan Nobita dan titik akupuntur Tianchong di kepalanya. Setelah beberapa tusukan jarum, tubuh Nobita langsung kembali normal, gemetarnya berhenti, dan lolongan kesakitan di mulutnya berkurang drastis. Akupuntur yang terampil ini dan efek ajaibnya segera mengundang sorak-sorai, dan sedikit kebanggaan sekali lagi muncul di wajah Takeda Katsuten. Teknik akupuntur yang sangat bagus. Zhao Chen bahkan tidak membuka matanya. Dia hanya mendengarkan teknik akupuntur Wu Tiansheng. Tuan Takeda, Anda pasti pernah menggunakan teknik jarum Tenichi, kan? Saya ingat teknik ini adalah rahasia yang dijaga ketat oleh sekolah Fuji, tidak pernah diajarkan kepada siapapun di luar keluarga. Bagaimana Anda mempelajarinya? Sekilas kepanikan melintas di mata Takeda Katsuten. Teknik yang baru saja ia gunakan adalah rahasia yang dijaga ketat oleh aliran Fuji, teknik jarum surgawi. Ia telah mencurinya dari keluarga Fuji dengan berbagai cara yang keji, dan melakukan beberapa modifikasi pada metode tusuk jarum untuk menyembunyikan sifatnya. Selama bertahun-tahun, ia telah menggunakannya beberapa kali di depan Fuji Takashi tanpa menimbulkan kecurigaan. Ia tidak pernah menyangka Zhao Chen akan mengungkap rahasia itu hari ini. Bagaimana anak ini tahu? Takeda Katsuten dipenuhi rasa terkejut dan ragu, tetapi dia tidak punya waktu untuk mempelajari masalahnya karena Fuji Takashi sudah menatapnya dengan pandangan curiga. Dia memaksakan sikap tenang dan mencibir. Zhao Chen, jangan coba-coba upaya cerobohmu untuk menimbulkan perselisihan antara aku dan ketua Fuji. Kami sama sekali tidak akan tertipu. Teknik akupunktur yang baru saja aku gunakan sangat berbeda dari teknik akupunktur Tianyi. Fuji Takashi berkata, benar, jangan mempermalukan diri sendiri dengan trik-trik sepele seperti itu. Kau harus segera memikirkan cara mengobati penyakit aneh Sungai Matsushita. Namun dalam hatinya, dia sudah mulai meragukan Takeda Katsuten. Mengingat teknik akupunktur yang baru saja digunakan Takeda Katsuten, ia merasa itu adalah teknik akupunktur Tenichi. Meskipun ada perbedaan, rasanya lebih seperti perubahan yang disengaja. Jika bukan karena fakta bahwa kompetisi keterampilan medis antara Takeda Katsuten dan Zhao Chen belum berakhir, dia pasti ingin menangkap Takeda Katsuten dan meminta penjelasan padanya. Zhao Chen tahu bahwa Fuji Takashi telah menaruh dendam, jadi dia berhenti membicarakannya. Terkadang, membiarkan sesuatu tak terungkap jauh lebih efektif dalam membangkitkan rasa ingin tahu dan kecurigaan daripada mengungkapkan semuanya. Kini,
Benih-benih keraguan telah ditabur, dan kemungkinan besar tak lama lagi, para praktisi pengobatan tradisional Tiongkok akan saling curiga dan waspada karenanya, yang berujung pada pertikaian internal. Tidak ada metode kasar yang terlalu berlebihan ketika berhadapan dengan sekolah kedokteran yang berkembang melalui pencurian dan perampokan ini. Sambil tersenyum, Zhao Chen berkata, "Kau tak perlu khawatir tentang urusanku. Tapi kau harus menjaga Tuan Nobita ini baik-baik, agar dia tidak terluka lagi karena kesalahanmu." Takeda Katsuten mencibir, "Zhao Chen, jangan sombong. Prinsip dan metode pengobatan saya memang tepat. Hanya saja, defisiensi darah jangka panjang Nohiro telah menyebabkan gejala defisiensi limpa. Setelah ki dan darahnya terisi kembali secara drastis, jumlah darah di tubuhnya tiba-tiba meningkat, dan limpanya tidak mampu lagi menampung darah sebanyak itu. Sehingga ia mengalami pendarahan subkutan dan pendarahan dari mata dan hidungnya. Menyelesaikan masalah ini sangat mudah bagi saya." Sambil berbicara, ia menggerakkan tangannya, dan satu demi satu jarum emas dengan cepat ditusukkan ke beberapa titik akupuntur di tubuh Nobi, termasuk Inbai, Zusanli, Guanyuan, Pishu, dan Geshu, menggunakan metode tonifikasi. Bersamaan dengan itu, ia mendiktekan resep berdasarkan Gui Piwan, dengan tambahan akar Sanqi, Puhuang, dan Qian Chao, yang bersifat hemostatik dan tidak menyebabkan stasis darah. Ia meminta seseorang untuk segera mengambil obatnya, menyeduhnya, dan mengirimkannya. Dengan bantuan akupuntur dan pengobatan herbal, pendarahan subkutan dan wajah Nohisem mulai membaik, dan energi serta semangatnya jauh lebih baik dari sebelumnya. Segala sesuatu bergerak ke arah positif. Zhao Chen tetap duduk bersila dengan mata terpejam, tidak bergerak, seolah-olah kompetisi keterampilan medis ini tidak ada hubungannya dengan dirinya. Melihat pengobatan Takeda Katsuten kembali ke jalurnya, para ahli pengobatan tradisional Tiongkok yang menyaksikan semuanya menghela napas lega. Ketika kondisi Nohiro memburuk, mereka bahkan lebih cemas daripada Takeda Katsuten. Untungnya, kini tampaknya insiden itu hanyalah alarm palsu. Sudah kuduga. Sebagai pakar pengobatan kampo terbaik, bagaimana mungkin Takeda Kun bisa bingung hanya karena masalah sekecil itu? Lihat, dia hanya butuh beberapa menit untuk menemukan akar permasalahannya dan memberikan perawatan yang tepat. Sekarang, penyakit Nohio sepertinya tidak akan kambuh lagi. Resep yang diberikan Takeda Kun, beserta titik-titik akupuntur dan teknik yang dipilihnya, sangat tepat dan luar biasa. Saya yakin penyakit Nobita akan segera sembuh. Di sisi lain, Zhao Chen masih bermeditasi dan berdoa kepada para dewa. Kalau menurut saya, lebih baik dia menyerah saja. Ini bahkan lebih memalukan. Little River, kapan kau jadi begitu penyayang? Kita datang ke sini justru untuk melihat Zhao Chen mempermalukan dirinya sendiri. Tingkah lakunya saat ini persis seperti yang kuinginkan. Benar sekali, semakin terhina Zhao Chen hari ini, semakin bahagia kita. Haha. Menurutmu apakah Zhao Chen masih akan bermeditasi dan berdoa kepada para dewa setelah Takeda Kun selesai berobat? Jika memang begitu, itu artinya para dewa pun tidak menyukai Zhao Chen dan tidak ingin berbicara dengannya. Para praktisi pengobatan tradisional Tiongkok sengaja berkomunikasi dalam bahasa Mandarin, dan cukup keras, dalam upaya untuk memengaruhi pola pikir Zhao Chen dan melemahkan kinerjanya. Akan tetapi, Zhao Chen tidak menghiraukan perkataan mereka, hanya memejamkan mata dan berkonsentrasi pada transformasi tekadnya serta menyerap saripati dupa yang menenangkan, sehingga energinya dapat pulih lebih baik lagi. Sebenarnya, meskipun kondisi Matsushita Kawa aneh dan kompleks, Zhao Chen sudah menyusun 7 atau 8 rencana perawatan dalam benaknya. Di antaranya adalah metode yang relatif mudah, meskipun akan memakan waktu lebih lama, tetapi Zhao Chen tidak berniat menggunakan metode tersebut. Karena hari ini ia tidak hanya ingin menang, tetapi menang dengan indah dan meyakinkan. Dia berencana untuk memamerkan keahliannya. Menyembuhkan penyakit Matsushita Kawa dengan metode yang paling mengejutkan dan mencengangkan. Hanya dengan cara inilah kita dapat sepenuhnya mengalahkan pengobatan tradisional Tiongkok dan membuat mereka tunduk, tanpa berani menunjukkan sedikit pun rasa tidak hormat kepada TCM lagi. Di saat yang sama, kompetisi medis ini telah mendapat perhatian besar di komunitas medis internasional. Selama seseorang dapat menunjukkan keahlian medisnya dengan baik dan mengesankan, mereka dapat meningkatkan status dan pengaruh TCM di dunia kedokteran. Namun, untuk memamerkan keahliannya, seseorang bisa saja kekurangan kekuatan magis, tetapi tidak memiliki kekuatan fisik dan energi. Oleh karena itu, Zhao Chenchai tidak terburu-buru mengobati penyakit Song Xiechuan, melainkan berfokus untuk membantunya pulih. Sayangnya, orang-orang di dalam maupun di luar arena tidak tahu apa yang sedang direncanakannya. Mereka berspekulasi apakah ia telah menyerah atau memang terlalu lemah untuk merawat pasien. Apapun alasannya, tampaknya Zhao Chen ditakdirkan untuk kalah dalam kompetisi keterampilan medis hari ini. Takeda Katsuten tidak menghentikan akupuntur. Ia bahkan menusuk beberapa titik akupuntur lagi untuk membantu obat yang baru saja diminumnya bekerja. Lebih dari 20 menit kemudian, pendarahan dari wajah Nobita telah berhenti, dan bintik-bintik ungu di bawah kulitnya sebagian besar telah hilang. Takeda Katsuten menghela napas lega, senyum puas tersungging di wajahnya,
seolah kemenangan sudah di depan mata. Ia menoleh dan melirik Zhao Chen, yang tetap tak bergerak, kilatan ejekan terpancar di matanya. Para praktisi pengobatan tradisional Tiongkok di sekitarnya juga yakin bahwa Takeda Katsuten akan menang, dan mereka merasa gembira sekaligus menyesal. Kegembiraan itu muncul karena akhirnya berhasil menghentikan kemenangan beruntun Zhao Chen dan menyelamatkan reputasi pengobatan tradisional Tiongkok yang rusak. Penyesalannya adalah mereka semua merasa kemenangan Takeda Katsuten hari ini bukan karena kemampuan medisnya yang luar biasa, melainkan sepenuhnya karena Zhao Chen sedang tidak sehat. Jika mereka tahu sebelumnya bahwa Zhao Chen akan berada dalam kondisi yang sangat lemah hari ini, mereka pasti akan bergegas menantangnya terlebih dahulu. Karena dengan begitu, merekalah yang akan mengalahkan Zhao Chen dan menjadi pahlawan pengobatan Kampo. Sayang sekali. Tepat ketika para praktisi pengobatan tradisional Tiongkok bersiap merayakan kemenangan mereka, Zhao Chen bergumam pelan. Kita sudah menggunakan begitu banyak obat penguat limpa dan pengaktif darah, dan kita sudah menggunakan akupunktur begitu lama. Penyakit ketiga yang tersembunyi di tubuh Nohiro akan segera diaktifkan. Alasan mengapa penyakit Nobita menyiksanya selama bertahun-tahun tanpa kesembuhan adalah karena ia menderita bukan hanya satu penyakit, melainkan tiga. Ketiga penyakit ini saling memengaruhi dan memperburuk. Kekurangan darah di jantung memengaruhi limpa, yang menyebabkan gejala kekurangan limpa dan ketidakmampuan mengendalikan darah, yang selanjutnya memengaruhi ginjal, menyebabkan gagal ginjal. Biasanya, Nohiro tampak kekurangan darah dan energi. Sedangkan untuk defisiensi limpa dan gagal ginjalnya, keduanya relatif seimbang dengan darah dan energinya yang kurang, sehingga tidak disadari. Baru setelah keseimbangan yang rapuh ini terganggu, dua kondisi lainnya akan muncul, dan pada gilirannya, memperburuk kekurangan darah dan energinya. Katsuten Takeda tidak pernah membayangkan bahwa metode pengobatan yang dibanggakannya akan membuat kondisi Nohio semakin rumit. Beberapa menit kemudian, pendarahan Nobita sudah terkendali sepenuhnya, dan energinya tampak kembali normal. Takeda Katsuten melambaikan tangannya, mencabut semua jarum emas dari tubuh Nobita, dan mengumumkan dengan penuh kemenangan, perawatanku selesai. Ya, kami menang. Raja Takeda benar-benar membuktikan reputasinya sebagai pakar pengobatan Kampo nomor 1. Dia pasti menang. Kasihan Zhao Chen, dia masih duduk di tanah berdoa kepada para dewa. Ceka-ceka, perawatannya bahkan belum dimulai, dan kompetisi medis ini sudah berakhir. Membayangkannya saja membuatku merasa kasihan padanya. Haha, aku suka sekali melihatnya terlihat menyedihkan. Fuji Takashi menghampiri Zhao Chen dengan tidak sabar, menatapnya, dan berkata dengan ekspresi galak, Zhao Chen, kau kalah. Sesuai perjanjian, kau harus berlutut dan meminta maaf kepada pengobatan Kampoku, dan mengakui bahwa pengobatan tradisional Tiongkok jauh lebih rendah daripada pengobatan Kampoku. Aku kalah? Zhao Chen menggelengkan kepalanya. Tidak, kau salah. Aku belum kalah. Fuji Takashi mengangkat sebelah alisnya dan bertanya, apa? Kau mencoba mengingkari janjimu? Tidak ada kemarahan dalam nada bicaranya. Sebaliknya, ada sedikit rasa terkejut. Jika Zhao Chen benar-benar curang di depan begitu banyak wartawan, ia pasti akan dikutuk dan dicap sebagai penjahat di mata dunia. Dengan begitu, para praktisi pengobatan tradisional Tiongkok dapat secara terbuka mengklaim bahwa kekalahan mereka dalam 3 pertandingan pertama bukan karena kurangnya keterampilan, melainkan karena kecurangan Zhao Chen. Dengan cara ini, reputasi para praktisi pengobatan tradisional Tiongkok dapat diselamatkan secara signifikan. Bermain trik kotor? Aku tak akan melakukan hal seperti itu. Tapi pasien Tuan Takeda belum sembuh. Lihat, kondisinya makin memburuk. Zhao Chen menunjuk Nobi. Para praktisi pengobatan tradisional Tiongkok terkejut dan segera menoleh. Penampilan Nobita saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Hanya dalam hitungan detik, kondisinya berubah dari hampir pulih menjadi memburuk lagi. Dan tingkat kerusakannya bahkan lebih parah dari sebelumnya. Kelemahan, kelelahan, dan kelesuan disebabkan oleh kurangnya darah di jantung. Pendarahan pada kelima organ indera dan jaringan subkutan disebabkan oleh kekurangan limpa dan kegagalan mengendalikan darah. Semua gejala yang muncul sebelumnya telah kembali dan menjadi lebih parah. Selain itu, Nohiro juga mengalami gejala seperti kesulitan bernapas, mual, dan muntah. Nobita membuka mulutnya lebar-lebar, bernapas sekuat tenaga, berusaha menghirup udara sebanyak mungkin untuk meredakan rasa sesak yang mencekik. Sayangnya, itu tidak banyak membantu. Apalagi karena ia masih muntah, bernapas pun semakin sulit. Tak lama kemudian, Nobita memuntahkan semua isi perutnya. Namun, muntahannya tidak berhenti di situ. Ia mulai memuntahkan empedu dan darah dalam jumlah besar. Pada saat yang sama, orang-orang juga memperhatikan bahwa jari-jari Nobita yang terekspos, wajah, dan bagian-bagian lain menjadi bengkak pada saat ini, membuatnya tampak bertambah berat badan dalam sekejap. Para pasien yang berkumpul di luar ruang perawatan semuanya ketakutan oleh cobaan yang dialami Nobita dan mundur. Sebelum perawatan dimulai, mereka semua iri pada Nohiro, yang berkesempatan dirawat secara pribadi oleh Takeda Katsuten. Di mata para pasien ini,
Ahli pengobatan kampo terbaik dan terkuat di dunia medis Jepang pasti akan menyembuhkan penyakit mereka. Tetapi segalanya tidak berjalan seperti yang mereka bayangkan. Perawatan Katsuyuki Takeda tidak hanya gagal memperbaiki kondisi Nobita, tetapi malah memperburuknya, membuatnya semakin menderita. Kondisi Nobita saat ini sangat serius sehingga ia bisa berada dalam bahaya maut kapan saja. Itu benar-benar mengerikan. Meskipun para pasien ketakutan, mereka tetap merasa lega karena bukan mereka yang dirawat oleh Takeda Katsuten. Kalau tidak, mereka pasti akan mengalami siksaan yang sama. Mereka juga bertanya-tanya apakah Takeda Katsuten, ahli pengobatan kampo nomor 1, terlalu dibesar-besarkan dan tidak pantas menyandang reputasinya. Para ahli pengobatan tradisional Tiongkok merasa sulit mempercayai saat menyaksikan kejadian ini. Seseorang berteriak kaget, "Apa yang terjadi?" Orang-orang terus bertanya, "Bukankah penyakit Nobi sudah jauh lebih baik dan hampir sembuh total? Mengapa tiba-tiba memburuk lagi? Dan begitu parahnya?" Beberapa orang yang berpikiran sempit melirik Zhao Chen dengan curiga mungkinkah Zhao Chen melakukan sesuatu pada Nobi no Oku? Sebelum Zhao Chen sempat berbicara, Yang Jingbo melangkah maju, menunjuk ke arah praktisi pengobatan tradisional Tiongkok yang ahli dan menegurnya tidak tahu malu. "Beraninya kau memfitnah Zhao Chen seperti ini?" Zhao Chen duduk bersila sepanjang waktu dan tidak pernah menyentuh Nohihi. Bahkan kami pun jauh dari Nohihi. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin Zhao Chen bisa mengutak-atik Nohihi? Kalian sendiri tidak kompeten dan tidak bisa menyembuhkan pasien, jadi kalian menjebak kami. Kalian benar-benar orang yang berbeda. Bahkan Fujii Takashi menganggap orang yang mempertanyakan manipulasi Zhao Chen itu benar-benar idiot dan rekan setim yang buruk. Apalagi karena ia mengatakannya di depan begitu banyak wartawan. Bahkan salah satu bawahan Zhao Chen menyiarkannya langsung di ponselnya. Bukankah ini membuat mereka sendiri jadi bahan tertawaan? Bahan tertawaan bagi praktisi pengobatan tradisional Tiongkok yang, ketika menghadapi kegagalan, hanya tahu cara mencari-cari alasan, dan alasan yang sangat lemah. Maka ia berbalik dan membentak rekan setimnya yang tak kompeten, "Nishino Saburo, diam. Berhenti melontarkan omong kosong konyol ini." Setelah dimarahi, Nishino Saburo tersipu dan menyadari kesalahannya yang besar. Ia pun menutup mulut dan tak berani mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat ini, Takeda Katsuten kembali ke sisi Nohio, memeriksa mulut dan kelopak matanya sambil mengukur denyut nadinya dengan memegang pergelangan tangannya. Denyut nadi tidak teratur, terputus-putus, ini menandakan gangguan irama jantung. Selain itu, terdapat edema di laring, yang menghambat pernapasan, menyebabkan mati lemas. Tapi apa yang menyebabkan edema, gangguan irama jantung, muntah, dan bahkan hematemesis? Dan mengapa gejala kekurangan darah jantung dan defisiensi limpa, yang sebelumnya sangat berkurang, tiba-tiba memburuk begitu parah? Wajah Takeda Katsuten sangat muram, dan pada saat yang sama, sangat serius. Baru pada saat inilah ia menyadari bahwa ia telah salah menilai situasi. Penyakit Nobita ternyata jauh lebih rumit daripada yang ia duga sebelumnya. Zhao Chen memilih Nobi karena ia merasa kondisi Nobi tidak sederhana? Tidak, itu mustahil. Ia begitu lemah hingga tak punya tenaga untuk berkata sepatah kata pun. Sekalipun ia punya kemampuan diagnostik yang luar biasa, ia tak akan mampu menggunakannya. Ia pasti sangat beruntung memilih pasien yang tampaknya sederhana namun sebenarnya aneh. Katsuten Takeda mencoba menghibur dirinya sendiri, tetapi bahkan ia tak mampu meyakinkan dirinya sendiri dengan kata-kata itu. Saat itu, keretakan muncul dalam harga diri dan kepercayaan dirinya. Setelah memeriksanya dengan saksama, Katsutoshi Takeda mendiagnosisnya edema, muntah darah, dan kesulitan bernapas Nohio disebabkan oleh uremia akibat gagal ginjal kronis. Kondisi ini juga memperburuk kondisinya yang hampir sembuh akibat kekurangan darah jantung dan defisiensi limpa yang menyebabkan kontrol darah yang buruk. Zhao Chen berseru. Seperti yang diharapkan dari pakar nomor 1 dalam pengobatan tradisional Tiongkok, dia mendiagnosis penyakit baru Nohiro dengan sangat cepat. Namun, kata-kata ini memiliki arti yang berbeda ketika sampai ke telinga Takeda Katsuten. Ia yakin Zhao Chen sedang mengejeknya karena gagal mendiagnosis kondisi Nohiro tepat waktu. Takeda Katsuten mendengus dingin dengan wajah gelap, mengabaikan Zhao Chen, dan malah mengerutkan kening saat dia merenungkan bagaimana memperlakukan Nohiro. 2 kali perawatan sebelumnya yang gagal membuatnya ragu untuk melanjutkan perawatan. Seperti kata pepatah, sesuatu tidak akan terjadi lebih dari 3 kali. Jika ia gagal 3 kali berturut-turut, ia akan kehilangan muka sepenuhnya. Para praktisi pengobatan tradisional Tiongkok di sekitarnya juga penasaran mendiskusikan kondisi Nohio. Nobita benar-benar menderita gagal ginjal kronis? Kenapa mereka tidak menemukan penyakit ini padahal sudah banyak tes yang dilakukan sebelumnya? SSST, pelankan suaramu. Orang-orang Tiongkok dan reporter itu masih di sini. Apa kau mau semua orang tahu kalau kita sudah tahu tentang kondisi pasien-pasien ini? Sebenarnya, kami tidak hanya mendeteksi gagal ginjal kronis, tetapi juga kasus sebelumnya yaitu defisiensi limpa dan kegagalan kontrol darah. Penyakit Nobita memang aneh. Penyakit itu sudah lama terpendam, dan baru muncul kembali setelah penyakit sebelumnya diobati.
Saya belum pernah menghadapi situasi seperti ini selama puluhan tahun berpraktik medis. Saya pikir kondisi Nobi biasa saja. Tapi sekarang tampaknya dialah yang memiliki kondisi paling serius di antara ratusan orang ini. Sementara itu, di Tiongkok, banyak praktisi pengobatan tradisional Tiongkok yang menyaksikan kompetisi keterampilan medis ini juga terlibat dalam diskusi profesional sambil menonton siaran langsung. Chengdu, Universitas Kedokteran Tsinghua. Ma Guotao menatap Nobihiro di layar siaran langsung. Alisnya berkerut. Bukan hal yang aneh bagi seseorang untuk memiliki 3 penyakit. Mereka bahkan pernah melihat pasien dengan 7, 8, atau lebih penyakit secara bersamaan. Yang aneh adalah ketiga penyakit Nobita saling terhubung dengan cara yang khusus, saling memengaruhi dan memperburuk sekaligus menekan satu sama lain, menjaga keseimbangan yang istimewa. Ini sangat langka, bahkan tidak dapat dipercaya. Ma Guotao berpikir lama, tetapi tidak menemukan jawabannya. Ia hanya bisa menoleh ke para profesor senior di kantornya yang sedang menonton kompetisi keterampilan medis bersama dan bertanya, apa sebenarnya yang salah dengan pasien Jepang bernama Nobi ini? Ini penyakit berantai, kata Xiao Xianlin, matanya berbinar-binar. Reaksi gembira seorang dokter saat melihat penyakit aneh. Penyakit berantai? Apa itu? Tanya Ma Guotao penasaran, karena ia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Xiao Xianlin menjelaskan, yang disebut penyakit berantai mengacu pada beberapa penyakit yang diderita pasien, yang satu terkait satu sama lain, dan masing-masing memengaruhi penyakit berikutnya. Meskipun kondisi memburuk, keseimbangan khusus tetap terjaga. Umumnya, pasien dengan penyakit berantai hanya menunjukkan gejala satu penyakit. Gejala penyakit lainnya tetap tersembunyi dan sulit dideteksi. Gejala penyakit lainnya baru akan muncul ketika keseimbangan khusus ini terganggu. Untuk mengobati penyakit berantai, pertama-tama perlu ditentukan secara pasti berapa banyak penyakit yang tercakup, jenis penyakitnya, lalu mengobati semuanya secara bersamaan sambil memastikan keseimbangan tersebut tidak terganggu. Baru setelah itu, penyakit berantai dapat disembuhkan. Liu Mingzhang menambahkan, situasi Xiao benar. Penyakit berantai memang seperti itu. Penyakit ini tidak hanya aneh, tetapi juga sangat sulit diobati. Waktu kecil, saya pernah bertemu seorang pasien yang menderita penyakit berantai, yang terdiri dari 5 penyakit berbeda. Guru saya berusaha keras menyusun rencana pengobatan untuk menyembuhkannya. Akhirnya, pasien tersebut sembuh, tetapi guru saya sangat kelelahan sehingga ia muntah darah beberapa kali dan perlu istirahat lebih dari sebulan untuk pulih. Aku tak pernah membayangkan ada penyakit aneh seperti itu di dunia ini. Ma Guotao berseru takjub, lalu bertanya, menurutmu, apakah Takeda Katsuten bisa mendiagnosis kondisi Nobita yang sebenarnya? Xiao Xianlin berkata, sebagai pakar pengobatan tradisional Tiongkok terkemuka, Takeda Katsuten bukan sekadar nama. Ia pasti dapat menemukan bahwa Nobita menderita serangkaian penyakit. Namun, belum diketahui apakah ia dapat mendiagnosis semua gejala yang termasuk dalam rangkaian penyakit Nobita dan apakah ia dapat memberikan rencana pengobatan yang benar-benar efektif. Liu Mingzhang tersenyum dan berkata, saya khawatir tentang Zhao Chen ketika saya melihat betapa lemahnya dia. Tapi sekarang, kekhawatiran saya telah hilang sepenuhnya. Apa maksudmu? Tanya Ma Guotao cepat-cepat. Liu Mingzhang menjelaskan, bisa melihat sekilas bahwa Nobi menderita serangkaian penyakit menunjukkan bahwa meskipun Zhao Chen lemah, ia masih memiliki keterampilan medis yang luar biasa dan masih bisa melakukannya. Jadi saya yakin ia pasti bisa menyembuhkan Matsushikawa. Saya hanya tidak tahu mengapa ia hanya berdiam diri. Dia sedang menyimpan energinya, bersiap untuk melakukan debut yang menakjubkan, kata Xiao Xianlin sambil tersenyum. Dia punya firasat tentang niat Zhao Chen. Sambil menunjuk dupa penenang di sebelah Zhao Chen dalam siaran langsung, dia berkata, lihat, Zhao Chen sedang menyalakan dupa penenang. Di bawah pengaruh dupa ini, energi dan kondisinya akan pulih drastis. Kalau tidak salah, dia berencana untuk memamerkan keahliannya. Memamerkan keahliannya? Mata Ma Guotao berbinar. Maksudmu dia berencana menggunakan keterampilan medisnya yang paling brilian dan menakjubkan untuk mendiagnosis dan merawat Matsushikawa setelah dia benar-benar beristirahat? Kalau begitu, itu akan luar biasa. Kompetisi medis ini tidak hanya menarik perhatian dari Tiongkok dan Jepang, tetapi juga dari banyak komunitas medis internasional. Jika Zhao Chen benar-benar dapat menunjukkan keahlian medisnya yang luar biasa dalam kompetisi ini, itu pasti akan mendongkrak prestise pengobatan tradisional Tiongkok. Mungkin bahkan dapat menciptakan gelombang minat terhadap pengobatan tradisional Tiongkok di komunitas medis dunia, membuat para iblis arogan dari Eropa dan Amerika memuji keajaiban pengobatan tradisional Tiongkok sambil berbondong-bondong mempelajarinya. Liu Mingzhang berkomentar dengan penuh emosi. Jika ini benar-benar dapat dicapai, Zhao Chen akan memberikan kontribusi yang luar biasa bagi pengobatan tradisional Tiongkok. Para praktisi pengobatan tradisional Tiongkok ternama di kantor tersebut sangat antusias. Bagi mereka, mempromosikan pengobatan tradisional Tiongkok adalah tujuan dan cita-cita seumur hidup mereka. Semua mata tertuju pada Zhao Chen, menunggu dia memamerkan keterampilan medisnya yang menakjubkan yang akan menggemparkan dunia.
Katsuten Takeda tidak menyadari hal ini karena seluruh energinya terfokus pada Nohiro. Tepat saat Xiao Xianlin menilai, ia mendiagnosis Nobiu menderita penyakit berantai. Ini penyakit berantai. Saya baru pernah melihat penyakit aneh seperti ini yang dijelaskan dalam teks pengobatan Tiongkok kuno. Pantas saja pengobatan saya sebelumnya tidak hanya gagal, tetapi malah memperburuk kondisi saya. Untuk mengobati penyakit berantai, semua gejala harus diobati secara bersamaan dan dengan tingkat keparahan yang sama. Kesalahan sekecil apapun akan mengganggu keseimbangan dan menyebabkan kegagalan pengobatan, seperti yang pernah terjadi pada saya sebelumnya. Pertanyaannya sekarang, ada berapa banyak kaitan dalam rangkaian penyakit Nobita? Selain kekurangan darah di jantung, defisiensi limpa dan ketidakmampuan mengendalikan darah, serta gagal ginjal, adakah masalah lain? Keringat menetes dari dahi Takeda Katsuten. Ia benar-benar meninggalkan sikap arogannya dan mulai memeriksa Nohiro secara menyeluruh dan teliti. Dia sudah gagal 2 kali, dia tidak boleh gagal lagi. Kalau tidak, bahkan jika dia akhirnya mengalahkan Zhao Chen, dia akan menganggapnya sebagai kekalahan. Beberapa menit kemudian, dupa itu padam, dan Zhao Chen, yang duduk bersila dengan mata tertutup, tiba-tiba membuka matanya dan berdiri. Melihat ini, Xiao Xianlin, Liu Mingzhang, dan yang lainnya langsung duduk tegak, mata mereka terbelalak, ingin tahu bagaimana Zhao Chen akan menunjukkan keahliannya. Sementara itu, Wu Tiansheng tiba-tiba merasakan gelombang ketegangan dan kekhawatiran. Perilaku Zhao Chen saat ini memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Dan untuk pertama kalinya, pikiran bahwa dia mungkin kalah muncul di hatinya. Para praktisi pengobatan tradisional Tiongkok di tempat kejadian, serta para penonton di ruang siaran langsung, bersorak kegirangan setelah Zhao Chen membuka matanya dan berdiri. Para praktisi pengobatan tradisional Tiongkok merasa takjub. Oh tidak, Zhao Chen telah mendapatkan kembali kekuatannya. Zhao Chen akan mentraktir Matsushita Kawa. Tidak ada kemajuan di pihak Takeda. Jika Zhao Chen menyembuhkan sungai Matsushita sebelum dia, kita akan kalah dalam pertempuran abad ini. Para penonton dalam siaran langsung bersorak. Zhao Chen membuka matanya. Zhao Chen bangun. Kami akhirnya menunggu momen ini. Ayo, Zhao Chen. Beritahu iblis-iblis Jepang itu betapa hebatnya dirimu. Zhao Chen berjalan menuju sungai Songxia. Langkahnya goyah, dan tubuhnya bergoyang, seolah-olah ia bisa pingsan kapan saja. Meski begitu, ini adalah hasil dari usahanya yang sekuat tenaga. Kelelahan yang luar biasa akibat penggunaan teknik rahasia serangan ilahi dan tebasan petir 9 surga secara bersamaan tidak dapat dipulihkan hanya dengan kekuatan harapan dan efek dupa penenang. Ia masih sangat lemah, tetapi ia masih mampu melakukan beberapa teknik medis yang mengesankan. Dugaan Xiao Xianlin benar, dia memang bermaksud memamerkan keahliannya. Penyakit Matsushita Kawa dianggap sangat kompleks dan serius oleh praktisi pengobatan tradisional Tiongkok, bahkan Takeda Katsuten pun menganggapnya merepotkan. Namun, bagi Zhao Chen, itu bukan apa-apa. Saat pertama kali menemui Matsushita Kawa, Zhao Chen sudah memiliki pemahaman umum mengenai penyakitnya dan telah merancang beberapa rencana perawatan dalam pikirannya, termasuk beberapa metode sederhana dan mudah yang hanya memerlukan waktu untuk menyembuhkan Matsushita Kawa. Zhao Chen tidak bermaksud menggunakan metode ini karena tidak cukup menarik atau mengejutkan. Zhao Chen tidak hanya ingin menang, tetapi juga menang secara spektakuler dan menentukan. Hanya dengan cara inilah ia dapat menaklukkan para praktisi pengobatan tradisional Tiongkok sepenuhnya dan membangun reputasi pengobatan tradisional Tiongkok di dunia kedokteran. Itulah sebabnya ia mengabaikan ejekan para praktisi pengobatan tradisional Tiongkok dan duduk di tanah untuk memulihkan diri begitu lama. Sekarang, akhirnya tiba gilirannya untuk tampil. Li Sungho segera berjalan mendekat dan ingin menggendong Zhao Chen di punggungnya. Tetapi Zhao Chen menghentikannya dan hanya membiarkan Li Sungho menopangnya. Bagaimana Anda dapat mendiagnosis dan mengobati penyakit saat seseorang menggendong Anda di punggungnya? Zhao Chen melirik berbagai ekspresi di wajah para praktisi pengobatan tradisional Tiongkok di sekitarnya, dan seringai mengejek muncul di bibirnya. Bukalah mata anjing Anda lebar-lebar dan lihatlah betapa menakjubkannya keterampilan medis. Para praktisi pengobatan tradisional Tiongkok semuanya menggigil. Perasaan gelisah muncul dalam hati mereka. Matsushita River begitu ketakutan hingga dia terus mundur. Zhao Chen terkekeh dan berkata, "Apa yang kau takutkan? Jangan khawatir, aku berbeda dari Tuan Takeda. Aku tidak akan membiarkan penyakitmu bertambah parah lagi dan lagi." Takeda Katsuten menggerutu, wajahnya sangat pucat, tetapi ia tak bisa membantahnya. Ia hanya bisa memalingkan muka, tak mau melihat atau mendengarkan, dan berkonsentrasi memikirkan penyakit berantai Nohio. Zhao Chen sudah bertindak. Dia harus segera menyembuhkan Nobi sebelum Zhao Chen melakukannya. Kalau tidak, dia mungkin akan kalah dalam kompetisi keterampilan medis ini. Matsushita Kawa tidak dapat mengerti bahasa Mandarin. Jadi Midobi Shigehisa membantu Zhao Chen menerjemahkan kata-kata tersebut ke bahasa Jepang sehingga dia dapat mengerti. Dia memasang ekspresi kesakitan dan tak berani berkata banyak, hanya bergumam dalam hati. "Aku tak takut kau akan memperburuk penyakitku, aku hanya takut padamu. Aura yang baru saja kau lepaskan sungguh mengerikan.
Sama sekali tak seperti manusia. Lebih seperti dewa atau iblis legendaris. Melihat Matsushitakawa masih mundur, Zhao Chen menegakkan wajahnya dan berteriak, "Diamlah dan biarkan aku mengobati penyakitmu dengan patuh. Bekerja samalah dengan baik dan jangan bergerak." Melihat dia akan marah, Matsushitakawa sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat dan dia segera berhenti dan tidak berani bergerak. Saat Zhao Chen mendekatinya, ia mengaktifkan teknik pengamatan Qi untuk memeriksanya. Anda memiliki banyak luka bernanah di tubuh Anda, dan kuku Anda berlumuran serpihan kulit dan darah. Jelas, luka ini sangat gatal, dan Anda sering menggaruknya. Kulit Anda kekuningan, bibir Anda kebiruan ungu, alis Anda kebiruan gelap, dan ujung hidung Anda menghitam, menandakan paru-paru dan limpa Anda telah rusak. Mendengar kata-kata Zhao Chen, sementara yang lain tetap relatif tenang, Matsushitakawa dan praktisi pengobatan tradisional Tiongkok yang akrab dengan kondisinya semuanya memucat karena terkejut. Tidak sulit untuk mengatakan bahwa Matsushitakawa memiliki kulit yang gatal, tetapi dia benar-benar melihat paru-paru dan limpa Matsushitakawa rusak. Kemampuannya mendiagnosis melalui observasi sungguh luar biasa. Apakah warna kulit Matsushitakawa mirip dengan yang digambarkan Zhao Chen? Saya tidak melihatnya seperti itu. Ketika Zhao Chen dan Kagawa Masaki berkompetisi dalam keterampilan medis sebelumnya, saya tahu bahwa kemampuan observasinya sangat kuat, tetapi saya tidak menyangka akan sekuat itu. Dia mampu melihat kondisi Matsushitakawa hanya dengan sekali pandang dan hasilnya hampir akurat. Memangnya kenapa kalau kau bisa melihatnya? Kau harus membuat diagnosis yang tepat. Penyakit Matsushita River sangat langka. Sekalipun Zhao Chen sangat ahli dalam observasi, dia tidak mungkin bisa mendiagnosisnya. Matsushitakawa membuka mulutnya lebar-lebar dan berkata, "Bagaimana kamu tahu tentang semua penyakit yang kuderita?" Zhao Chen tertawa dan berkata, "Tentu saja aku tahu." "Apa? Kau tidak percaya padaku? Aku juga melihat paru-paru dan limpamu mengalami peradangan parah." Secercah harapan tiba-tiba muncul di hati Matsushitakawa. Ia tiba-tiba merasa bahwa mungkin Zhao Chen benar-benar dapat menyembuhkan penyakitnya. Tak mampu menahan kegembiraannya, ia bertanya dengan suara gemetar, "Apalagi yang kau temukan?" Itulah semua masalah yang bisa kita identifikasi dengan mata kita. Namun, pengobatan tradisional Tiongkok menekankan observasi, auskultasi, penyelidikan, dan palpasi. Setelah kita selesai dengan observasi, saatnya beralih ke auskultasi. Sambil berbicara, Zhao Chen berjalan ke arah sungai Matsushita, mengendus udara sejenak, lalu menyipitkan mata dan berkata, "Aku mencium bau darah yang kuat darimu." Mendengar hal ini, beberapa praktisi pengobatan tradisional Tiongkok tertawa meremehkan dengan begitu banyak goresan di tubuh Matsushitakawa, akan aneh jika tidak ada bau darah. Sebelum ia sempat selesai bicara, Zhao Chen melanjutkan, "Bau darah ini bukan berasal dari kulitmu, melainkan dari jantungmu. Jantungmu telah rusak. Kau mungkin sering mengalami palpitasi dan nyeri jantung akhir-akhir ini, ya?" Matsushitakawa mengangguk berulang kali. "Benar sekali. Kau benar sekali. Aku memang punya kekurangan ini." Tanpa sadar, Matsushitakawa mulai menggunakan gelar kehormatan untuk Zhao Chen. Bagaimana dia bisa tahu? Beberapa tabib pengobatan tradisional Tiongkok yang baru saja mengejek Zhao Chen kini tampak seperti melihat hantu. Kerusakan jantung Matsushitakawa ditemukan setelah mereka melakukan angiografi koroner berdasarkan keluhannya tentang palpitasi dan nyeri dada. Di sisi lain, Zhao Chen mendeteksi masalah tersebut hanya dari bau darah. Auskultasi dan diagnosis bisa sampai sejauh ini? Ini benar-benar keterlaluan dan tidak normal. Ekspresi Takeda Katsuten berubah, lalu dia memikirkan sebuah teknik medis, dan berseru kaget, "Apa yang kau gunakan, mungkinkah itu seni identifikasi kebenaran?" Mendengar ini, semua praktisi pengobatan tradisional Tiongkok menjadi pucat dan berteriak ketakutan. "Apa? Seni membedakan kebenaran? Mustahil, kan? Seni deteksi adalah teknik diagnosis visual yang paling hebat dan ajaib. Teknik diagnosis visual ajaib pertama dalam pengobatan tradisional Tiongkok kita, metode mendengar kebenaran, berasal dari sebuah fragmen seni deteksi. Meskipun hanya memiliki 40 hingga 50% efek seni deteksi, teknik ini telah mengukir namanya di dunia kedokteran. Bukankah seni membedakan kebenaran sudah lama hilang? Bagaimana mungkin Zhao Chen mengetahuinya?" Zhao Chen tersenyum dan berkata, "Tuan Takeda benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai pakar nomor 1 dalam pengobatan kampo. Sekilas beliau menyadari bahwa saya sedang menggunakan teknik observasi sejati. Namun, ada satu hal yang perlu saya koreksi. Teknik observasi sejati bukanlah teknik auskultasi yang luar biasa dan ajaib. Dalam teknik auskultasi pengobatan tradisional Tiongkok saya, teknik ini bahkan tidak masuk dalam 10 besar. Teknik ini sama sekali tidak istimewa. Jangan menyombongkannya di kemudian hari, atau Anda akan menjadi bahan tertawaan." Mendengar ini, semua praktisi pengobatan tradisional Tiongkok tampak marah dan malu. "Apa yang kita hargai begitu berharga? Gak ada artinya buatmu? Kamu sok tahu banget." Takeda Katsuten tidak marah,
Ia hanya merasa sulit untuk mempercayainya. Bukankah seni membedakan kebenaran telah hilang pada akhir dinasti Ming? Zhao Chen tertawa dan berkata, siapa bilang teknik medis yang hilang tidak bisa muncul kembali? Bahkan, Huang Di Wai Jing, harta karun medis yang telah hilang selama ribuan tahun, telah muncul kembali. Apa itu seni menemukan kebenaran? Lagi pula, ketika aku menghancurkan aliran Yamada sebelumnya, bukankah aku juga menggunakan teknik medis yang kalian semua pikir telah hilang? Takeda Katsuten terdiam. Ia tiba-tiba menyadari betapa konyol dan bodohnya para dokter kampo yang menyombongkan diri bahwa mereka telah memahami esensi pengobatan tradisional Tiongkok. Hakikat pengobatan tradisional Tiongkok selalu berada di tangan masyarakat Tiongkok. Seperti halnya teknik-teknik pengobatan yang jelas-jelas hilang tetapi muncul kembali. Meskipun telah diupayakan selama lebih dari 1000 tahun dan beragam metode pembelajaran, baik secara terang-terangan maupun terselubung, pengobatan kampo baru memahami dasar-dasarnya. Penemuan ini membuat Takeda Katsuten marah, namun dia tidak berdaya berbuat apa-apa. Zhao Chen mengabaikannya dan malah menggunakan teknik denyut nadinya pada Matsushita Kawa. Ia segera mengulurkan 3 jarinya, bukan di pergelangan tangan Matsushita Kawa, melainkan di sisi leher Matsushita Kawa, lalu memetiknya secara berirama, seolah sedang memainkan alat musik. Metode diagnosis denyut nadi ini sangat berbeda dengan metode diagnosis denyut nadi Chunko yang umum. Sedemikian rupa sehingga banyak orang tidak mengerti apa yang dilakukan Zhao Chen. Hiroichi Sakamoto, dari sekolah bela diri Sakai di prefektur Osaka, mengerutkan kening dan berkata, apa yang dilakukan anak ini? Memijat? Tapi kenapa dia memijat leher? Dan dengan teknik yang aneh dan lemah seperti itu? Pijat? Kamu memang pintar sekali mencari ide. Yamada Takasho berkata sinis, kalau kamu tidak mengerti, jangan bicara omong kosong. Menyebut diagnosis denyut nadi sebagai pijat bukan hanya aib bagi aliran Sakai NU, tapi juga aib bagi pengobatan kampo kita. Sekolah Sakai selalu bercita-cita untuk bergabung dengan jajaran sekolah-sekolah terbaik, tetapi hanya ada 9 sekolah terbaik. Pemimpin dapat berganti, tetapi jumlahnya tidak akan pernah bertambah. Jika sekolah Sakai berhasil mencapai hal ini, sekolah Yamada, yang berada di peringkat terendah di antara 9 sekolah, kemungkinan besar akan terdesak. Oleh karena itu, Yamada Takasho tidak memiliki niat baik terhadap Sakamoto Hiroichi, murid terbaik sekolah Sakai, dan kata-katanya penuh dengan permusuhan. Sakamoto Hiroichi mengabaikan kemarahannya, mengerutkan kening dan berkata, kau bilang ini diagnosis denyut nadi? Takamasa Yamada senang memberikan ceramah kepada para pesaingnya, karena ini menunjukkan bahwa ia lebih mampu daripada mereka. Pernahkah Anda mendengar teori aliran Qi dan darah? Pengobatan tradisional Tiongkok percaya bahwa arah dan lokasi aliran Qi dan darah dalam tubuh manusia berbeda-beda, bergantung pada musim, bulan, hari, dan jam. Untuk mendiagnosis dan merawat pasien dengan lebih baik, diperlukan metode perhitungan yang rumit untuk menentukan kebagian tubuh mana Qi dan darah mengalir pada pasien pada saat tertentu, sehingga diagnosis dan perawatan yang tepat berdasarkan Qi dan darah dapat dilakukan. Zhao Chen saat ini sedang menggunakan metode pengukuran denyut nadi berdasarkan teori Qi dan aliran darah. Dihitung berdasarkan bulan, hari, dan jam saat ini, Qi dan darah mengalir tepat ke area kepala dan leher. Itulah sebabnya Zhao Chen mengukur denyut nadi di dekat leher Song Xiachuan. Teknik yang ia gunakan juga luar biasa. Teknik pengukuran denyut nadi yang luar biasa ini disebut jari pipa. Jika diperhatikan dengan saksama, jari-jari Zhao Chen tidak sekadar memetik secara acak, melainkan sangat mirip dengan deskripsi, mencabut ringan, memutar perlahan, membelai, dan memetik, dalam balada pipa, karya Bai Jui. Sakamoto Hiroichi tentu pernah mendengar tentang teori Qi dan aliran darah, dan ia bahkan telah berupaya keras untuk mempelajarinya. Kini, dengan pengingat Yamada Takasho, ia yakin bahwa perilaku Zhao Chen yang tampak aneh sebenarnya merupakan teknik diagnosis denyut nadi yang sangat canggih. Namun, penemuan ini membuatnya semakin bingung. Observasi dan auskultasi Zhao Chen sebelumnya telah mengumpulkan cukup informasi tentang kondisi pasien untuk membuat diagnosis. Mengapa repot-repot memeriksa denyut nadi Matsushikawa? Bukankah itu buang-buang waktu dan tenaga? Takashi Yamada tetap diam, karena dia juga belum menemukan jawabannya. Pada saat ini, ekspresi Fuji Takashi berubah drastis, dan dia berseru kaget, dia pamer. Pamer keahlian? Para praktisi pengobatan tradisional Tiongkok tercengang, lalu mereka segera menyadari apa yang sedang terjadi. Jadi begitu. Zhao Chen berencana menggunakan metode yang paling canggih dan ajaib, mulai dari diagnosis hingga pengobatan, di hadapan para wartawan, untuk mengejutkan dan membangkitkan minat orang-orang, sehingga memperluas pengaruh internasional pengobatan tradisional Tiongkok dan meningkatkan statusnya di komunitas medis dunia. Ini bukan kabar baik bagi praktisi pengobatan tradisional Tiongkok. Selama puluhan tahun, Jepang telah mengekspor budayanya ke dunia luar, sedemikian rupa sehingga sekarang, ketika banyak orang Eropa dan Amerika melihat aksara Cina atau lukisan tinta, hal pertama yang terlintas dalam pikiran adalah Jepang, bukan Cina. Praktisi pengobatan tradisional Tiongkok juga melakukan hal ini.
Selama bertahun-tahun, mereka telah bekerja keras untuk membuat orang Eropa dan Amerika berpikir tentang pengobatan kampo, alih-alih pengobatan tradisional Tiongkok, ketika mereka melihat pengobatan herbal Tiongkok, akupunktur, dan teknik medis lainnya. Untuk tujuan ini, selain mempromosikan diri, mereka juga mempekerjakan sekelompok orang untuk menjelek-jelekan pengobatan tradisional Tiongkok dan mencoba segala cara untuk melemahkan pengaruhnya. Harus diakui, metode mereka memang terbukti efektif. Saat ini, banyak orang di internet, yang didorong oleh keuntungan, menghina pengobatan tradisional Tiongkok di luar hati nurani mereka. Orang-orang ini dapat disebut pengkhianat era baru. Jika Zhao Chen berhasil menunjukkan keahliannya, maka semua upaya para praktisi pengobatan tradisional Tiongkok selama bertahun-tahun tidak hanya akan sia-sia, tetapi juga akan sangat terdampak. Hal ini tentu saja tidak ingin dilihat oleh semua praktisi pengobatan tradisional Tiongkok, dan pikiran yang sama pun muncul di benak mereka, kita harus menghentikan Zhao Chen. Namun, dengan begitu banyak wartawan di depan mereka, para praktisi pengobatan tradisional Tiongkok tidak berani maju untuk menghentikan mereka secara langsung. Mereka hanya bisa merenungkan dalam hati, apakah ada rencana atau trik yang bisa mereka gunakan. Zhao Chen menyadari niat tabib pengobatan Tiongkok itu, tetapi ia tidak peduli. Meskipun ia sangat lemah, dengan wanita tulang, Li Sung-ho, dan yang lainnya di sekitarnya. Bahkan jika tabib pengobatan Tiongkok itu ingin mempermainkannya, itu akan sia-sia. Sambil memeriksa denyut nadinya, ia berkata, "Denyut nadi Anda cepat dan kuat, dengan gerakan sesekali yang kaku dan ragu-ragu. Ini menandakan bahwa ki dan darah Anda terganggu dan tidak teratur, yang berarti ada cacing di dalam tubuh Anda, dan jumlahnya cukup banyak." Matsushita Kawa segera berkata, "Saya merasa seperti ada jutaan cacing di dalam tubuh saya, yang membuat saya sangat tidak nyaman. Namun, setelah pergi ke rumah sakit dan menjalani berbagai tes, mereka tidak menemukan parasit ini. Akibatnya, banyak dokter mengatakan bahwa saya memiliki masalah mental. Mereka tidak bisa menemukan parasit itu karena dokter-dokter itu tidak kompeten." Zhao Chen mencibir. Beberapa praktisi pengobatan tradisional Tiongkok di sekitarnya menunjukkan kemarahan di wajah mereka, karena mereka juga telah membuat diagnosis yang sama untuk Sungai Matsushita. Salah satu praktisi pengobatan tradisional Tiongkok yang terampil tak kuasa menahan diri dan berseru, "Apa yang membuatmu bilang Matsushita Kawa terkena parasit? Kami tidak menemukan cacing, telur, atau kotoran di lukanya, dan semua tes serta pemeriksaan tidak menemukan jejak parasit." "Tidak ada jejak parasit?" Zhao Chen terkekeh, mengambil sepasang pinset, mendisinfeksinya dengan kapas alkohol, lalu mengeluarkan sesuatu yang hitam dan berbulu halus dari luka Matsushikawa. "Kalau begitu katakan padaku, apa ini?" Pakar pengobatan tradisional Tiongkok itu mengerutkan bibirnya dan berkata, "Apa itu?" "Hanya benang-benang lepas dari pakaian pasien yang menempel pada nanah dan darah di luka." "Kau tidak bermaksud mengatakan itu parasit, kan?" Zhao Chen menjawab, "Yang jelas itu bukan parasit, melainkan kotoran parasit." Pakar pengobatan tradisional Tiongkok itu terkekeh dan mengejek, "Saya belum pernah mendengar ada parasit yang kotorannya berserat." Zhao Chen membalas, "Kalau kamu belum pernah mendengarnya, berarti kamu kurang pengetahuan. Kamu seharusnya merasa malu, bukan merasa bangga." Pakar pengobatan tradisional Tiongkok itu mengerutkan kening, hendak membalas, ketika Zhao Chen melanjutkan, "Sebenarnya, fakta bahwa kotoran mengandung parasit berserat tercatat dalam banyak teks pengobatan Tiongkok kuno. Kalian, para praktisi pengobatan tradisional Tiongkok, tidakkah kalian bangga telah mempelajari semua teks pengobatan Tiongkok kuno? Kenapa kalian bahkan tidak tahu hal ini?" Mendengar ini, semua praktisi pengobatan tradisional Tiongkok mulai berbisik-bisik di antara mereka. "Apakah catatan ini ditemukan dalam teks medis Tiongkok kuno? Kurasa tidak. Aku belum melihatnya. Apakah anak ini mencoba menipu kita?" Mereka semua skeptis dengan kata-kata Zhao Chen. Namun, tanpa perlu Zhao Chen bicara, Yang Jingbo mendengus dan berkata untuknya, "Tentu saja ada catatan serupa. Baik itu, Bianlan Seni Kebajikan, yang disusun oleh Zhang Jie dari dinasti Ming maupun buku rahasia orang-orang yang masih hidup, yang ditulis oleh Zhugong dari dinasti Song. Semuanya ada catatan serupa." Banyak pakar pengobatan tradisional Tiongkok yang hadir telah membaca kedua buku kedokteran tersebut. Mereka segera berkumpul untuk mengingat kembali apa yang telah mereka baca dan akhirnya menemukan bahwa memang terdapat deskripsi seperti kotoran serangga setipis benang dalam kedua buku pengobatan tradisional Tiongkok tersebut. Penemuan ini membuat para ahli pengobatan tradisional Tiongkok tersipu dan merasa agak kesal, karena kemungkinan besar mereka akan dicap tidak cermat dalam membaca mulai sekarang. Mereka tidak bisa lagi dengan bangga mengklaim telah menguasai semua teks pengobatan Tiongkok kuno. Pada saat yang sama, mereka juga dipenuhi dengan keraguan. Mungkinkah benda berserat ini benar-benar kotoran yang dikeluarkan oleh parasit? Tidak mungkin itu parasit. Kami sudah lama memantau dan merawat Sungai Matsushita, tapi tidak pernah menemukan jejak parasit. Lagi pula, penyakit aneh ini dianggap sebagai penyakit mental oleh banyak ahli di komunitas medis Eropa dan Amerika. Sehebat apapun Zhao Chen, bisakah ia lebih baik daripada para ahli Eropa dan Amerika itu?
Jangan kita ingatkan dia, biarkan dia dirawat karena parasit. Semakin parah penyakit Matsushita, semakin baik bagi kita. Meskipun diskusi di antara para ahli pengobatan tradisional Tiongkok berlangsung tenang, Zhao Chen mendengarnya dengan jelas. Dia mencibir, masih nggak percaya? Ya sudah, tunggu sampai aku mengeluarkan parasit itu dari tubuh Matsushita Kawa. Baru kita lihat apa yang bisa kau katakan. Meskipun demikian, ia tidak langsung memulai perawatan pada Matsushita Kawa. Konsultasi belum selesai, dan diagnosis akhir terkait gejala spesifiknya belum dibuat. Selanjutnya, Zhao Chen mengajukan beberapa pertanyaan lagi kepada Matsushita Kawa. Meskipun mereka tidak dapat berkomunikasi secara verbal, dengan Midobi Shigehisa yang menerjemahkan, Matsushita Kawa tergerak untuk mengingat kembali keadaan awal penyakitnya. Penyakit aneh ini bermula sekitar 6 bulan yang lalu. Sehari sebelum penyakit itu menyerang, saya dan beberapa teman sedang berada di pantai ketika kami melihat seekor ikan besar mati terdampar. Dagingnya membusuk. Kami mengambil beberapa foto lalu mendorongnya kembali ke laut agar laut membersihkan bangkainya. Tapi saya tidak pernah membayangkan akan tertular penyakit terkutuk ini setelahnya. Bagaimana kabar teman-temanmu? Apakah ada yang sakit? Tanya Zhao Chen. Tidak, kata Matsushita Kawa sambil menggelengkan kepala. Saya satu-satunya yang tertular penyakit aneh ini, dan karena itu, banyak dokter tidak percaya saya terinfeksi parasit. Mereka semua bilang kalau saya benar-benar terinfeksi parasit, teman-teman saya juga pasti akan sakit, dan mustahil mereka tidak akan sepenuhnya terdampak. Zhao Chen mendengus, itu normal. Tidak semua orang yang bersentuhan dengan parasit akan terinfeksi. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan melalui 4 metode diagnostik pengobatan tradisional Tiongkok, saya dapat memastikan bahwa penyakit yang Anda derita adalah nematoda penghisap darah, yang disebutkan dalam buku-buku kedokteran Tiongkok kuno. Dalam pengobatan barat, penyakit ini juga memiliki nama lain penyakit Mogelon. Di komunitas medis barat, belum ada kesimpulan pasti tentang penyebab penyakit ini, dan terdapat berbagai spekulasi. Misalnya, masalah mental yang disebutkan oleh para praktisi pengobatan tradisional Tiongkok, dan beberapa bahkan percaya bahwa itu adalah virus alien yang dibawa kembali ke bumi oleh Stardust. Tentu saja, ada juga beberapa orang pintar yang telah memastikan bahwa penyakit ini disebabkan oleh parasit. Namun, parasit ini sangat sulit dideteksi, sehingga teori bahwa parasit adalah penyebabnya belum terkonfirmasi. Dalam siaran langsung, beberapa penonton yang berpengetahuan luas, setelah mendengar tentang penyakit Morgellons, tak kuasa menahan keterkejutan mereka dan berkomentar seperti, ini penyakit Morgellons. Di komunitas medis Eropa dan Amerika, penyakit ini tak tersembuhkan. Pemerintah telah mendirikan lembaga penelitian medis khusus untuk penyakit ini. Namun, setelah bertahun-tahun penyelidikan dan penelitian, hasilnya sangat minim. Takeda Katsuten terlalu kejam, memilih pasien seperti itu untuk Zhao Chen. Meskipun saya percaya pada Zhao Chen, saya rasa dia tidak bisa menyembuhkan penyakit ini. Beberapa orang masih berharap, tapi bukankah Zhao Chen baru saja mengatakan bahwa penyakit ini juga tercatat dalam kitab-kitab pengobatan Tiongkok kuno, yang disebut penyakit nematoda penghisap darah? Mungkin dia sudah menemukan metode pengobatannya dalam kitab-kitab pengobatan Tiongkok kuno. Pernyataan ini langsung dibantah. Saya juga telah membaca buku-buku kuno yang disebutkan Zhao Chen. Buku-buku itu memang berisi deskripsi kotoran serangga seperti ujung benang, tetapi tidak menyebutkan nama, nematoda penghisap darah, juga tidak memberikan pengobatan khusus. Mustahil menemukan metode pengobatan dari buku-buku kedokteran ini. Untuk sementara waktu, semua orang penasaran tentang metode apa yang akan digunakan Zhao Chen untuk mengobati Matsushita Kawa, dan apakah ia dapat menyembuhkannya. Di bawah pengawasan semua orang, Zhao Chen menulis resep dan menyerahkannya ke kota Midobi, memerintahkannya untuk mencari beberapa apotek obat tradisional Tiongkok di luar dan menimbang semua obat yang diperlukan. Kenapa harus keluar? Rumah sakit kami punya apotek obat tradisional Tiongkok. Ambil saja obatmu di sini, kata Direktur Kameda cepat. Keinginannya bukanlah untuk membantu Zhao Chen, tetapi untuk mendapatkan resepnya. Jika pengobatan Zhao Chen benar-benar efektif, resep ini pasti tak ternilai harganya. Mengajukan paten sebelum Zhao Chen pasti akan menghasilkan banyak uang. Ini tidak diragukan lagi merupakan taktik perampokan, tetapi komunitas medis Jepang menggunakannya untuk menipu banyak praktisi pengobatan tradisional Tiongkok pada tahun 1980-an dan 1990-an. Akibatnya, bahkan sekarang, banyak perusahaan farmasi Tiongkok harus mendapatkan izin dari pihak Jepang jika mereka ingin memproduksi resep obat tradisional Tiongkok menjadi produk jadi. Tanggapan Zhao Chen terhadap kurang ajar tak tahu malu seperti Din Kameda sederhana saja keluar. Din Kameda berkata dengan wajah muram, aku sudah berusaha membantumu, tapi kau malah tidak menghargainya. Apalagi mengumpatku? Kalian orang Tionghoa, sopan santun kalian sungguh keterlaluan. Zhao Chen mencibir, beraninya kau bicara soal sopan santun? Jangan pikir aku tidak tahu rencanamu. Kalau aku benar-benar memberimu resep ini untuk diisi, kau mungkin akan langsung mematenkannya, kan? Saat itu,
Obat mujarab untuk penyakit Mogelons akan menjadi penemuan pengobatan tradisional Tiongkokmu. Bukankah kau sudah berkali-kali menggunakan taktik kejam seperti ini pada pengobatan tradisional Tiongkokku? Setelah pikirannya terungkap, Din Kameda merasa malu dan tidak bisa berkata apa-apa. Para penonton di siaran langsung juga mulai mengumpat sutradara Kameda. Untung saja mereka tidak hadir langsung. Kalau tidak, ludah mereka pasti sudah menenggelamkan sutradara Kameda. Kota Midobi menerima resep itu dan segera pergi. Dekan Kameda mengedipkan mata kepada salah satu orang kepercayaannya di kerumunan, mengisyaratkannya untuk mengikuti dan melihat apotek mana saja yang telah dikunjungi Midobi Zenjiu dan jamu apa saja yang telah dibelinya di setiap apotek. Di saat yang sama, ia mencibir dalam hati. Zhao Chen, kau masih terlalu hijau. Kau pikir aku tak bisa mendapatkan resep ini hanya karena kau tidak mendapatkan obatnya dari rumah sakit kami? Percayalah, tak ada yang tak bisa kudapatkan jika aku menginginkannya. Kesombongannya tidak bertahan lama ketika ia menerima pesan teks dari orang kepercayaannya Din. Kita telah kehilangan mereka. Senyum Din Kameda langsung membeku. Dan ia buru-buru membalas pesan itu. Bertanya, bagaimana bisa kau kehilangan orang sebesar itu? Bagaimana kau bisa kehilangan dia? Orang kepercayaan itu menjawab, saya juga tidak tahu. Saya baru saja mengikutinya keluar dari rumah sakit ketika embusan angin meniupkan debu ke mata saya. Saat saya menggosok mata, dia sudah pergi. Tidak berguna. Din Kameda menggertakkan giginya dengan penuh kebencian. Kalau saja mereka tidak berada di depan begitu banyak orang dan ia takut perbuatannya terbongkar, ia pasti sudah mengumpat mereka habis-habisan. Zhao Chen memperhatikan reaksi dekan Kameda dan senyum mengejek tersungging di wajahnya. Apa kau benar-benar berpikir orang-orang yang dikirim Direktur Kameda bisa mengikuti Midobi Shigehisa? Itu cuma angan-angan. Selama Zhao Chen membeli obat di kota Midobi, ia tidak membuang waktu. Ia mengeluarkan jarum emasnya, mendisinfeksinya, dan menggunakan teknik jarum 100 burung penghormatan kepada Phoenix yang ia pelajari dari daun informasi. Jarum-jarum emas itu, bagaikan burung-burung yang cantik, berterbangan menuju sungai Matsushita dan menusuk titik-titik akupunturnya, termasuk titik-titik shu jantung, shu paru-paru, dan shu limpa. Seluruh organ dalam Matsushita Kawa telah rusak oleh nematoda. Mengeluarkan nematoda akan sangat menguras energi vital pasien. Untuk mencegah kecelakaan selama perawatan, Zhao Chen perlu menggunakan akupunktur penguat untuk memperkuat organ dalamnya terlebih dahulu. Teknik akupunktur 100 Birds Spying Homage to the Phoenix adalah teknik akupunktur penguat kelas 1. Pada saat yang sama, teknik akupunktur dilakukan dengan sangat baik dan indah, benar-benar memenuhi persyaratan keterampilan Zhao Chen Xuan. Setelah titik-titik akupunktur diposisikan, Zhao Chen mulai memanipulasi jarum. Gerakan tangannya yang cepat meninggalkan jejak bayangan di udara, sesaat menyerupai burung Phoenix yang anggun dan elegan. Di depan, ada burung-burung yang berubah dari jarum emas, dan di belakang, ada burung Phoenix yang terbentuk dari tangan yang menari. Benar-benar pemandangan 100 burung yang memberi penghormatan kepada burung Phoenix. Melihat ini, para wartawan pun terkesiap dan bersorak. Teknik menjahit ini sungguh indah. Kamu bisa memberikan jarum akupunktur dengan begitu bergaya? Luar biasa. Ini bukan sulaman. Ini seperti seorang pelukis yang menghunus kuas dan memercikan tinta, atau seorang penari yang sedang berdansa dengan anggun. Setiap gerakan dan gestur memancarkan bakat artistik. Ini pertama kalinya saya melihat akupunktur seperti ini. Bahkan para reporter pun tercengang hingga kehilangan ketenangan, belum lagi para penonton di siaran langsung. Sejak Zhao Chen melepaskan teknik akupunktur 100 burung penghormatan kepada Phoenix, layar dibanjiri komentar, sehingga mustahil untuk menonton konten video tanpa mematikannya. Chengdu, Universitas Kedokteran Sihua. Burung emas, tangannya seperti burung Phoenix. Zhao Chen benar-benar menggunakan teknik 100 burung penghormatan kepada jarum Phoenix. Mulut Xiao Xianlin ternganga, wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan. Ini adalah teknik akupunktur terbaik di antara metode-metode tonik. Ahli pengobatan Li Shizhen memujinya sebagai metode ajaib untuk menyelamatkan nyawa. Sayangnya, karena Kaisar Qing khawatir para dokter akan menggunakan akupunktur untuk membahayakan mereka memerintahkan penghapusan akupunktur dan menangkap serta membunuh sejumlah besar ahli akupunktur terkenal. Yang menyebabkan teknik akupunktur 100 burung penghormatan kepada Phoenix dan teknik-teknik akupunktur terkenal lainnya punah. Tanpa diduga, Zhao Chen telah menghidupkannya kembali hari ini. Itu memang teknik akupunktur 100 burung yang memberi penghormatan kepada Phoenix, persis seperti adegan yang digambarkan di buku kuno. Zhao Chen si bocah ini tahu terlalu banyak keterampilan medis yang hilang, ya? Siapa gurunya? Yang menggunakan nama samaran, pria yang ingin menjadi dukun? Mengapa dia tahu begitu banyak keterampilan medis yang hilang? Dan dari mana dia mempelajarinya? Liu Mingzhang mendecak lidahnya karena terkejut. Keterkejutannya tidak kalah dari keterkejutan teman lamanya. Asal-usul dukun agung ini sedang diselidiki oleh seluruh komunitas medis, tetapi tak seorang pun berhasil menemukannya. Diperkirakan selain Zhao Chen, tak seorang pun tahu siapa dia, apalagi berapa banyak teknik medis yang telah ia kuasai dan hilang.
Emma Guotao menghela napas beberapa kali, lalu matanya berbinar dan berkata, tiba-tiba aku merasa sia-sia dan sia-sia bakatku jika hanya membiarkan Zhao Chen mengajar, komentar teori pengobatan tradisional Tiongkok. Bagaimana menurutmu jika memberinya lebih banyak tanggung jawab, membiarkannya mengajar beberapa kelas lagi, atau mengambil alih beberapa proyek penelitian? Kelompok pakar dan profesor di ruangan itu mengangguk serempak. Semuanya menyetujui usulan tersebut. Itu ide bagus. Mengingat tingkat keterampilan medis Zhao Chen saat ini, sungguh sia-sia bakatnya jika hanya mengajar satu mata kuliah. Seperti kata pepatah, orang yang mampu harus bekerja lebih keras, jadi kita harus memberinya lebih banyak tanggung jawab. Zhao Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil, dan sulaman di tangannya hampir terpengaruh. Para dokter Tiongkok bersuka cita, sementara para dokter Kampo Jepang tampak seolah-olah orang tua mereka telah meninggal. Kobayakawa Kagetaka berseru kaget, ini teknik 100 burung penghormatan kepada jarum Phoenix? Bukankah seharusnya ini sudah lama hilang? Kenapa bocah Zhao Chen ini tahu? Ekspresi Yamada Takasho getir pertama teknik akupunktur Phoenix, dan sekarang 100 burung menghormati teknik akupunktur Phoenix. Berapa banyak teknik medis yang hilang yang diketahui anak ini? Apakah sekolah kedokteran Tiongkok sudah begitu maju sehingga mereka bisa mengajarkan teknik medis yang hilang dengan begitu mudah? Ekspresi Fuji Takashi sangat muram, dan dia menghela napas. Terlepas dari hasil akhir kompetisi keterampilan medis ini, tujuan Zhao Chen untuk memamerkan keahliannya telah tercapai. Dia benar, Zhao Chen Xuan telah mencapai tujuannya. Saat ini, siaran langsung kompetisi keterampilan medis ini tersedia di beberapa situs web video terkenal di luar negeri. Cheng Haoyu membantu Zhao Chen menyelesaikan ini. Sebagai saudara baik yang telah melewati suka dan duka bersamanya, ia langsung menebar rencana Zhao Chen untuk memamerkan keahliannya. Ia pun tak segan menghubungi beberapa situs web video ternama internasional untuk mengunggah konten siaran langsung Zhao Chen, bahkan menyediakan subtitle agar orang asing tidak kesulitan memahaminya. Meskipun hal ini menunda siaran langsung untuk pemirsa di Eropa dan Amerika selama beberapa menit, setidaknya hal ini memungkinkan mereka untuk memahami kompetisi keterampilan medis dengan lebih jelas. Siaran langsung ini juga menimbulkan sensasi di Eropa dan Amerika. George adalah mahasiswa kedokteran di Universitas Washington. Sore itu, setelah menyelesaikan tugasnya, ia berencana untuk bersantai dengan menonton beberapa video menghibur di YouTube. Ia menemukan video berjudul Pengobatan Tradisional Tiongkok versus Pengobatan Kampo, teknik pengobatan timur mana yang lebih kuat? Setelah mengamati lebih dekat, ia melihat ikon live di bawah video tersebut. Pengobatan tradisional Tiongkok, pengobatan herbal, dua hal ini sepertinya praktik pengobatan kuno yang melibatkan memakan akar rumput dan menusukkan jarum besi, kan? Apa gunanya membandingkannya? Keduanya harus dihilangkan. George mengerucutkan bibirnya dan mengeluh dengan wajah penuh penghinaan. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Teman sekamarnya, Marshall, meletakkan pengontrol permainan dan berbalik. Saya tidak begitu paham seperti apa pengobatan tradisional Tiongkok, tetapi pengobatan Kampo sungguh luar biasa. Ada seorang mahasiswa pertukaran dari Jepang di sekolah saya, Takeda Katsuten, yang membahas beberapa teori dasar pengobatan Kampo, seperti Yin dan Yang, 5 elemen, dan kesatuan manusia dan alam. Meskipun saya tidak memahaminya, saya merasa teori-teori tersebut sangat mengesankan, dengan keindahan dan pesona filosofisnya. Yang paling mengejutkan saya adalah pengobatan Kampo menggunakan akupuntur dan herbal untuk menyembuhkan beberapa penyakit aneh yang tidak dapat disembuhkan oleh pengobatan modern. Tahukah Anda? Saya sungguh terkejut ketika melihat pasien-pasien disembuhkan. Takeda Katsuten, George menunjuk ke pengantar video siaran langsung. Kebetulan, pertarungan antara pengobatan tradisional Tiongkok dan pengobatan Kampo ini terjadi antara seorang dokter Kampo bernama Takeda Katsuten dan seorang dokter pengobatan tradisional Tiongkok bernama Zhao Chen. Mungkinkah Takeda Katsuten ini yang Anda bicarakan? Marshall berkata dengan heran, kurasa tidak. Takeda Katsuten yang kusebutkan telah dianugerahi gelar profesor kehormatan di sekolah kita. Untuk bersaing dengannya dalam keterampilan medis, setidaknya seseorang harus memiliki kedudukan yang setara, kan? Tapi aku belum pernah mendengar ada dokter pengobatan Tiongkok terkenal bermarga Zhao di bidang medis. Tidak apa-apa, mari kita klik dan lihat dulu. Meskipun George meremehkan pengobatan tradisional Tiongkok dan pengobatan herbal, ia tertarik pada siaran langsung tersebut setelah mendengarkan kata-kata teman sekamarnya. Ia berencana untuk menontonnya terlebih dahulu, dan jika tidak menarik, ia akan kembali lagi dan mencari beberapa video gadis-gadis seksi yang sedang berdansa. Siaran langsung dimulai dengan cepat, dan Marshall mencondongkan badan. Ia langsung melihat Takeda Katsuten di video dan berseru, "Ini benar-benar Profesor Takeda. Apakah ini orang yang berkompetisi dengannya dalam keterampilan medis? Dia tampak sangat muda. Keterampilan apa yang mungkin dia miliki? Karena keterlambatan subtitle, apa yang mereka lihat sekarang adalah Zhao Chen yang mendiagnosis penyakit Matsushita-kawa." Saat melihat kata Mogelon Syndrome pada teks terjemahan, George dan Marshall berteriak serempak. Apa? Penyakit Morgellons? Penyebab dan patogenesis penyakit aneh ini belum ditemukan.
Akankah dokter muda Tiongkok ini menyembuhkan pasiennya? Sepertinya ia tak punya peluang untuk berhasil. Ia pasti akan kalah dalam kompetisi keterampilan medis ini. Keduanya sangat cerdik. Melihat Zhao Chen dan Wu Tiansheng masing-masing memiliki pasien di depan mereka, mereka menebak aturan kompetisi keterampilan medis. Saat mereka berdiskusi, mereka melihat Zhao Chen menyerahkan resep kepada Midobishi Gehisa dan dengan tepat menegur Dekan Kameda. Meskipun mereka tidak mengerti bahasa Mandarin, teks terjemahan di bagian bawah siaran langsung memberi mereka pemahaman yang detail tentang apa yang telah terjadi. Mana mungkin? Orang Jepang benar-benar tak tahu malu. Mereka benar-benar mengambil penelitian pengobatan tradisional Tiongkok yang berhasil dan mengajukan paten? George sangat terkejut. Marshall kembali ke komputernya dan mulai mencari informasi yang relevan. Setelah beberapa saat, ia berkata, saya baru saja mencarinya di internet. Pengobatan Kampo adalah jenis pengobatan yang berasal dari pengobatan tradisional Tiongkok. Landasan teori dan teknik medisnya semuanya dipelajari dari pengobatan tradisional Tiongkok. Termasuk teori yin yang dan 5 elemen serta teori kesatuan manusia dan alam yang baru saja saya sebutkan, ini juga merupakan isi dari pengobatan tradisional Tiongkok. Tapi ketika Takeda Katsuten memberi kuliah kepada kami, beliau mengatakan bahwa semua ini diciptakan oleh pengobatan Kampo. Sungguh tak tahu malu. George murka, jadi benar mereka mencuri hasil penelitian pengobatan tradisional Tiongkok dan mengajukan paten? Kedokteran Kampo itu kan cuma pencuri. Sekolah kita malah memberikan gelar profesor kehormatan kepada pencuri yang tidak tahu malu. Sungguh memalukan. Tidak, kita harus membongkar kemunafikan Takeda Katsuten dan membuat sekolah ini mengambil kembali kehormatan yang pernah diterimanya. Marshall mengangguk setuju. Kau benar. Aku akan pergi ke forum sekolah sekarang juga dan memposting pesan yang mengajak semua orang untuk bangkit dan berjuang. Kalau tidak, siapa tahu, suatu hari nanti penelitian kita mungkin dicuri oleh pencuri obat-obatan Cina ini. Keduanya hendak memposting di forum sekolah ketika mereka melihat Zhao Chen mengeluarkan serangkaian jarum emas halus dalam video. Apa yang akan dia lakukan dengan semua jarum emas itu? Tanya George bingung. Saya tahu dia akan memberikan akupunktur kepada pasien, kata Marshall bersemangat. Pengobatan tradisional Tiongkok mencakup akupunktur, dan teknik akupunktur mereka dipelajari dari pengobatan tradisional Tiongkok. Saya yakin akupunktur dari pengobatan tradisional Tiongkok pasti akan lebih efektif. Perhatian mereka tertuju pada Zhao Chen, dan kemudian mereka melihatnya memperlihatkan teknik 100 burung yang menghormati jarum Phoenix. Astaga, sungguh menakjubkan. Ya Tuhan, apa yang kulihat? Sekawanan burung emas menyembah burung Phoenix. Apakah ini penyembuhan? Apakah ini benar-benar bukan sihir? Kedua jeritan itu begitu keras hingga menarik perhatian orang-orang di asrama terdekat. Setelah menyaksikan teknik akupunktur Zhao Chen yang penuh dengan keindahan artistik, orang-orang ini tak kuasa menahan diri untuk terkesima, sehingga menarik perhatian lebih banyak orang. Dalam hitungan menit, puluhan orang telah berkumpul di asrama George dan Marshall. Beberapa orang, karena tidak dapat masuk, meminta alamat siaran langsung kepada mereka berdua dan berlari kembali ke asrama untuk menonton kompetisi keterampilan medis di komputer mereka sendiri. Kejadian serupa tidak hanya terjadi di Universitas Washington di Amerika Serikat, tetapi juga di banyak sekolah kedokteran dan rumah sakit di Eropa dan Amerika Serikat. Teknik akupunktur 100 burung penghormatan kepada Phoenix yang indah dan memukau telah menjadi sensasi di berbagai sekolah kedokteran dan rumah sakit di Eropa dan Amerika, memikat para dokter dan mahasiswa kedokteran yang mengaguminya. Mereka juga sangat penasaran dengan efek sebenarnya dari teknik akupunktur yang indah ini. Kota Midobi kembali ke ruang perawatan saat itu dan melaporkan obatnya telah disiapkan dan, sesuai instruksi Anda, semuanya telah digiling menjadi bubuk. Selain itu, kertas murbei juga telah dibeli. Bagus sekali. Zhao Chen mengangguk puas, berhenti menusukkan jarum, dan membiarkannya di titik akupuntur Song Xiachuan. Ia kemudian menggunakan tangannya untuk mencampur bubuk obat yang dibeli kota Midobi hingga rata, mengeluarkannya, dan meletakkannya di atas kertas murbei, lalu dengan cepat membungkusnya menjadi potongan-potongan panjang. Apa yang sedang dia lakukan? Banyak orang bertanya-tanya. Di Fakultas Kedokteran Beijing, para mahasiswa, yang diorganisir oleh para dosen mereka, berkumpul di ruang kuliah tempat kelas-kelas besar diadakan, menyaksikan siaran langsung melalui proyeksi layar lebar. Mereka juga dibuat bingung oleh tindakan Zhao Chen. Qiao Zisue mengungkapkan jawabannya. Zhao Chen sedang membuat gulungan moksibusi obat. Saya pernah mendengar tentang gulungan moksibusi. Tetapi apa itu gulungan moksibusi medis? Seorang siswa bertanya, mengumpulkan keberaniannya. Qiao Zisue melirik para mahasiswa yang hadir dan mendesah, kalian tidak bisa hanya membaca buku teks, kalian juga perlu membaca lebih banyak buku klasik kedokteran. Dengan begitu, kalian tidak akan sepenuhnya bingung tentang apa itu gulungan moksibusi. Para siswa menundukkan kepala, semuanya tampak agak malu. Banyak hal yang sebaiknya tidak dikatakan, mengatakan terlalu banyak hanya akan mengganggu orang lain. Qiao Zisue memahami prinsip ini dengan jelas, dan alih-alih menguliahi murid-muridnya, ia justru mengalihkan topik pembicaraan, menjelaskan, akupunktur dan moksibusi terdiri dari jarum dan moksibusi.
Penusukan jarum mengacu pada penusukan jarum ke titik-titik akupunktur. Di sisi lain, moksibusi melibatkan pembakaran zat-zat obat yang relevan untuk membakar dan mengasapi meridian dan titik-titik akupunktur dengan panas dan aroma, sehingga mencapai efek mengobati penyakit dan memperkuat tubuh. Moksibusi hanyalah salah satu jenis moksibusi medis. Karena memiliki beragam aplikasi, sedikit efek samping, dan tidak memerlukan kombinasi bahan yang rumit berdasarkan berbagai kondisi, moksibusi banyak digunakan dan dikenal. Moksibusi memang memiliki efek yang sangat baik dalam menjaga kesehatan dan memperkuat tubuh. Namun, untuk menyembuhkan penyakit, seseorang tetap perlu mengandalkan moksibusi medis yang diformulasikan secara khusus sesuai dengan penyakitnya. Para siswa tiba-tiba menyadari apa itu moksibusi. Beberapa orang bahkan mengembangkan minat besar terhadap moksibusi sebagai hasilnya. Dan setelah itu mereka berkonsultasi dengan buku-buku relevan dan meminta nasihat guru mereka. Sikap belajar seperti inilah yang ingin dilihat Qiao Zisui. Untuk tujuan ini, ia juga mendaftar ke sekolah tersebut untuk membuka mata kuliah tentang kompatibilitas moksibusi medis. Meskipun hanya mata kuliah pilihan, banyak mahasiswa yang tertarik untuk mendaftar. Tentu saja, itu cerita untuk lain waktu. Setelah mengetahui bahwa Zhao Chen sedang membuat gulungan moksibusi medis, orang-orang mulai bertanya-tanya lagi bisakah akupunktur yang dikombinasikan dengan moksibusi medis benar-benar menyembuhkan penyakit Morgellon Matsushitakawa? Ini adalah penyakit aneh yang telah bertahun-tahun dicoba disembuhkan oleh beberapa lembaga penelitian medis terkemuka di Eropa dan Amerika, tetapi tidak berhasil. Semua orang yang hadir, termasuk para penonton di siaran langsung, tanpa sadar menahan napas, mata mereka terpaku pada Zhao Chen. Sedangkan untuk protagonis lain dari kompetisi keterampilan medis ini, Takeda Katsuten, tak seorang pun memperhatikan lagi. Kecemerlangannya sepenuhnya tertutupi oleh Zhao Chen saat ini. Zhao Chen bekerja dengan cepat, menghasilkan lebih dari selusin gulungan moksibusi hanya dalam beberapa menit. Ia meminta korek api, menyalakan semua gulungan, lalu memanggil wanita tulang dan yang lainnya, menginstruksikan mereka untuk memegang gulungan-gulungan itu dan menempelkannya ke area tubuh Matsushitakawa yang ditusuk jarum emas. Sebelum wanita tulang dan yang lainnya sempat menuruti, Fuji Takashi berteriak dengan tidak sabar, "Kau tidak boleh meminta bantuan siapapun. Kompetisi medis ini antara kau dan Takeda-kun, dan tidak ada orang luar yang boleh ikut campur." Zhao Chen mengerutkan kening, menoleh, dan bertanya, "Saya yang memilih titik akupuntur, dan saya yang membuat gulungan moksibusi. Mereka hanya membantu saya membawa gulungan moksibusi ke titik akupuntur. Apakah itu tidak boleh?" Fuji Takashi berkata tanpa ragu, "Tidak mungkin. Kita sudah melupakannya saat kau menyuruh seseorang membeli obat tadi. Tapi sekarang kau ingin seseorang membantu moksibusi? Itu sama saja dengan memaksakan keberuntungan, sama sekali tidak." Entah kenapa, ia merasa sangat khawatir. Karena itu, ia terpaksa merepotkan Zhao Chen. Sekalipun ia tidak bisa menghentikan Zhao Chen menyembuhkan penyakit Morgellon, ia harus menundanya dan memberi Takeda Katsuten lebih banyak waktu. Meskipun keretakan telah terbentuk antara dia dan Takeda Katsuten, konflik tersebut dapat diredam karena musuh yang kuat Zhao Chen, dan tidak meletus saat ini. Zhao Chen tak kuasa menahan cibiran. Kata-kata Fuji Takashi tak hanya hina, tapi juga tak tahu malu. Yang Jingbo dan personel Tiongkok lainnya sangat marah dan hendak membalas ketika Zhao Chen melambaikan tangannya untuk menghentikan mereka. "Direktur Yang, mereka jelas-jelas tidak tahu malu. Sehebat apapun alasan yang kau berikan, itu tidak akan berhasil. Cara terbaik menghadapi orang-orang yang tidak tahu malu seperti itu adalah dengan menghancurkan mereka dengan kekuatan yang luar biasa. Beritahu mereka bahwa bermain trik dan siasat itu tidak ada gunanya. Apakah kamu percaya diri?" Yang Jingbo bertanya dengan suara rendah. Zhao Chen mengangguk. Yang Jingbo langsung merasa lega. Sejak pertama kali menginjakkan kaki di Jepang, Zhao Chen tak pernah mengecewakannya. Seburuk apapun situasinya, Zhao Chen selalu menjadi pemenangnya. Hari ini tentu saja tidak terkecuali. Lalu dia tertawa, "Kalau begitu, aku tidak akan bicara lagi. Tunggu saja dan lihat saja nanti kau hajar wajah bajingan-bajingan tak tahu malu ini. Hajar mereka sampai babak belur, pastikan mereka bengkak dan kesakitan." "Aku juga berpikir begitu," jawab Zhao Chen sambil tertawa lebar. Fuji Takashi juga mendengar percakapan mereka, dan raut wajahnya berubah sangat buruk. Saat itu, Zhao Chen berkata kepadanya, "Awalnya aku ingin istirahat, tetapi kau bersikeras memaksaku untuk menunjukkan keahlianku. Kalau begitu, aku terpaksa mengabulkan keinginanmu." Fuji Takashi merasa telah melakukan kesalahan. Namun, karena situasinya sudah seperti ini, penyesalan sudah terlambat. Ia hanya bisa menghibur diri karena anak ini meminta bantuan. Berarti Matsushitakawa punya banyak area yang perlu dimoksibusi, dan semuanya harus dilakukan bersamaan. Kalau tidak, efeknya akan sangat berkurang. Tanpa bantuan, mustahil baginya untuk melakukan moksibusi di banyak area sekaligus. Lagi pula, dia sangat lemah. Dia mungkin akan pingsan karena tertiup angin. Sebelum dia selesai berbicara, matanya melebar dan mulutnya menganga, tanpa ketakutan seolah-olah dia telah melihat hantu.
Ia melihat tangan Zhao Chen, yang memegang gulungan moksibusi, bergerak begitu cepat sehingga menciptakan bayangan-bayangan. Dan bayangan-bayangan itu berhenti tepat di titik-titik akupuntur di tubuh Matsushitakawa yang membutuhkan moksibusi. Sekilas, Zhao Chen tampak seperti telah berubah menjadi guanyin tangan seribu. Setiap tangan adalah tangan yang menyelamatkan nyawa. Pemandangan itu sungguh menakjubkan dan menakjubkan. Baik suasana di tempat acara maupun ruang siaran langsung sempat hening karena kejadian tak terduga ini, sebelum meletus menjadi tsunami seruan. Tanpa menyadari faktanya, penonton hanya menganggapnya keren dan mengejutkan. Astaga, kecepatan tangan Zhao Chen mengerikan. Aku sudah melajang selama 30 tahun, dan aku bahkan tidak bisa dibandingkan dengannya. Apakah ini benar-benar kompetisi keterampilan medis? Atau semacam kungfu atau trik sulap? Ini sebanding dengan tendangan tanpa bayangan Wong Fei Hang. Mahasiswa kedokteran dan ilmuwan di Eropa dan Amerika tercengang. Ya Tuhan, semua orang bilang orang Tiongkok jago kungfu, dan aku tak pernah percaya. Tapi hari ini aku percaya. Michael, apa kau lupa kalau di film kungfu Tiongkok, banyak dokter yang bisa kungfu? Seperti dokter dari Foshan yang bernama Wong Fei Hang itu. Beberapa orang berpengetahuan mengenali asal-muasal gerakan Zhao Chen. Ini Xiao Xianlin langsung duduk tegak. 1000 tangan Buddha. Mata Liu Mingzhang berbinar. Qiao Zisue tertawa terbahak-bahak. Aku tak menyangka Zhao Chen akan disebut sebagai 1000 tangan Buddha, tercepat dalam pijat. Dan dia bahkan dengan terampil mengaplikasikannya pada moksibusi. Haha, anak ini memang pintar dan cerdas. Kemudian wajahnya memucat, dan dia mendesah, kenapa sekolah kita tidak punya murid sebaik dia? Ia bukan satu-satunya yang memiliki pemikiran ini. Saat itu, banyak kepala sekolah dan profesor di perguruan tinggi pengobatan tradisional Tiongkok di seluruh negeri meratapi hal ini dan iri dengan keberuntungan Universitas Kedokteran Tsinghua. Matsushitakawa mengeluarkan serangkaian raungan melengking, ekspresinya menunjukkan kesakitan luar biasa, berjuang menghindari moksibusi. Apakah perawatan ini benar-benar layak? Mengapa pasien malah semakin menderita? George mengerutkan kening dan berbalik untuk bertanya kepada teman-teman sekelasnya yang berkumpul di asramanya. Namun, meskipun teman-teman sekelasnya adalah mahasiswa terbaik di bidang pengobatan barat, mereka tidak tahu banyak tentang pengobatan tradisional Tiongkok sehingga tidak dapat menjawab pertanyaannya. Malahan, mereka sama penasarannya. Bukan hanya mereka saja, tetapi juga ilmuwan medis dan mahasiswa kedokteran lainnya di Eropa dan Amerika pun sama. Tetapi yang lebih mengejutkan dan membingungkan mereka adalah hal yang akan datang. Melihat Matsushitakawa berusaha menghindar, Zhao Chen mengangkat tangannya, dan gulungan moksibusi yang membara, bagaikan ular yang keluar dari lubangnya, langsung dicap ke dahi Matsushitakawa, seketika membakar kulitnya dan menyebabkannya terbelah. Ah, jeritan Matsushitakawa makin melengking. Tetapi anehnya, tubuhnya berhenti mengelak, seolah-olah terikat oleh belenggu tak kasat mata. Para ilmuwan dan mahasiswa kedokteran di Eropa dan Amerika merasa ngeri dengan pemandangan ini. Ya Tuhan, apa yang dia lakukan? Apa ini penyembuhan? Apa kau bercanda? Ini jelas-jelas merugikan orang. Perawatan macam apa ini, yang membahayakan tubuh orang lain? Konyol sekali. Kenapa tidak ada yang menghentikannya? Pengobatan tradisional Tiongkok memang metode dukun yang bodoh dan terbelakang. Tidak, itu tidak benar. Bahkan dukun pun tidak akan menggunakan penyiksaan seperti ini. Hanya aliran sesat yang mengabaikan nyawa manusia yang mau menggunakannya. Pengobatan tradisional Tiongkok harus dilarang. Itu hanya bisa membahayakan manusia dan tidak bisa menyelamatkan mereka. Tentu saja, beberapa ilmuwan dan mahasiswa kedokteran barat yang memahami pengobatan tradisional Tiongkok mencoba menjelaskan kepada rekan-rekan mereka bahwa Zhao Chen tidak sedang menyakiti pasien, juga tidak sedang melakukan ritual pemujaan, melainkan sedang melakukan metode moksibusi khusus. Sayangnya, tidak ada yang mendengarkan mereka, dan tidak ada yang mempercayai mereka. Untungnya, Zhao Chen dengan cepat membuktikan kepada para ilmuwan dan mahasiswa kedokteran Eropa dan Amerika yang arogan ini bahwa tuduhan mereka tidak hanya salah, tetapi juga salah total. Saat proses moksibusi berlanjut, jeritan Matsushitakawa semakin melengking. Sampai-sampai para reporter dan praktisi pengobatan tradisional Tiongkok di sekitarnya pun tak tahan melihatnya dan ingin turun tangan. Namun, pada saat itu, seseorang yang bermata tajam melihat sesuatu menggeliat dan merayap keluar dari luka ganas di tubuh Matsushitakawa. Mereka langsung berseru kaget lihat. Ada sesuatu pada Matsushitakawa. Setelah pengingat ini, semakin banyak orang menyadari adanya kejanggalan pada tubuh Matsushitakawa. Benda-benda seperti benang muncul dari luka-lukanya. Dalam sekejap mata, tampak seperti sepetak rambut hitam telah tumbuh di tubuh Matsushitakawa. Semua orang ternganga, mata mereka terbelalak saat menatap Matsushitakawa. Beberapa detik kemudian, apa yang ada di balik benang-benang longgar itu terungkap. Saat melihatnya, penonton terkesiap kaget, sementara obrolan langsung dibanjiri komentar yang tak terhitung jumlahnya. Ya ampun, ada serangga merayap keluar dari tubuh Matsushitakawa. Serangga. Banyak sekali serangga. Matsushitakawa dipenuhi serangga,
Sungguh mengerikan. Bagaimana mungkin ada begitu banyak serangga bersembunyi di dalam tubuhnya? Serangga ini terlihat sangat aneh. Mereka agak mirip laba-laba, tetapi jauh lebih kecil dan anggota tubuhnya lebih sedikit. Yang penting, mereka punya sesuatu seperti benang di perutnya. Itu ekor atau kotorannya? Aku nggak tahan lagi. Aku kena trypophobia. Aku nggak tahan lihat banyak serangga merayap keluar dari sungai Matsushita. Sementara orang awam hanya terkejut bahwa cacing merangkak keluar dari tubuh Matsushita Kawa, para ahli medis yang memahami penyakit Morgellons berseru bahwa penyakit aneh Morgellons akhirnya terpecahkan. Khususnya para profesional medis di Eropa dan Amerika merasa bahwa akal sehat mereka belum tergulingkan. Mungkinkah serangga ini menjadi penyebab penyakit Morgellons? Pasien penyakit Morgellons sering mengatakan ada jutaan cacing yang merayap di dalam tubuh mereka. Tetapi kami selalu mengira itu hanya halusinasi histeris. Kami tidak pernah membayangkan bahwa benar-benar ada cacing di dalam tubuh pasien penyakit Morgellons. Di mana tepatnya cacing-cacing ini bersembunyi di dalam tubuh pasien? Mengapa kami hanya bisa menemukan jejaknya meskipun sudah melakukan berbagai macam tes? Perhatikan baik-baik, serangga ini tampak sangat berbeda dari parasit yang dikenal. Dan bahkan berbeda dari banyak serangga yang dikenal di dunia saat ini. Mereka mungkin spesies yang belum ditemukan. Yang lebih membuat saya penasaran adalah bagaimana tabib pengobatan tradisional Tiongkok itu berhasil mengeluarkan serangga-serangga ini? Apakah yang dilakukannya tadi tidak membahayakan pasien, melainkan mengeluarkan serangga-serangga itu? Metode pengendalian serangga ini sungguh aneh. Tidak mengherankan jika parasit penyebab penyakit Morgellons begitu aneh, dan pengobatannya pun tidak umum. Saya sekarang sangat tertarik dengan pengobatan tradisional Tiongkok. Pengobatan ini benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai sistem pengobatan yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Pengobatan ini memang memiliki aspek-aspek uniknya sendiri. Obat yang diwariskan selama ribuan tahun? Ya Tuhan, sejarah itu bahkan lebih tua dari bangsa kita. Saya mohon maaf atas skeptisisme dan penghinaan saya sebelumnya terhadap pengobatan tradisional Tiongkok. Pengobatan ini tidak sesederhana atau sebodoh yang saya bayangkan. Saya telah memutuskan bahwa saya harus mencari kesempatan untuk pergi ke Tiongkok dan mempelajari pengobatan tradisional Tiongkok dengan benar. Aku juga mau. Aku juga sangat tertarik dengan pengobatan tradisional Tiongkok. Para ahli dan pelajar medis barat yang sebelumnya mengkritik pengobatan tradisional Tiongkok semuanya telah mengubah sikap mereka saat ini. Para praktisi pengobatan tradisional Tiongkok merasa amat frustrasi. Parasit itu dipaksa keluar, sehingga penyakit Matsushita Kawa pada dasarnya sembuh. Yang tersisa hanyalah pemulihan dan penyembuhan. Serangga-serangga mirip laba-laba ini merangkak keluar dari tubuh sungai Matsushita dan mendarat di tanah. Beberapa berkedut beberapa kali dan mati, sementara yang lain terhuyung-huyung dan merangkak pergi ke segala arah. Beberapa orang penasaran dan ingin mendekat untuk melihat seperti apa rupa serangga tersebut, tetapi Zhao Chen segera memperingatkan mereka, jika kalian tidak ingin dihinggapi parasit, menjauhlah dari mereka. Mendengar hal itu, warga pun ketakutan dan buru-buru mundur karena takut serangga aneh itu akan masuk ke dalam tubuh mereka. Zhao Chen merobek gulungan obat dan menaburkan bubuknya. Serangga-serangga aneh itu, setelah menyentuh bubuk tersebut, bereaksi seperti kecoak yang terkena insektisida. Mereka meronta beberapa kali lalu berhenti bergerak. Hanya dalam hitungan detik, serangga-serangga aneh yang merayap keluar dari tubuh Matsushita Kawa semuanya mati. Lapisan bangkai serangga gelap yang berkerumun menumpuk di tanah, dan tak ada lagi serangga aneh yang merayap keluar dari luka Matsushita Kawa. Luka ganas yang menutupi seluruh tubuhnya mulai berkeropang. Pada tahap pengobatan ini, penyakit Morgellons Matsushita Kawa telah disembuhkan. Zhao Chen berbalik, menatap Takeda Katsuten, dan berkata dengan dingin, "Kamu kalah." Pada saat ini, harga diri Takeda Katsuten hancur total dan tidak ada lagi. Ia tampak menua puluhan tahun dalam sekejap. Punggungnya yang dulu tegak berubah bungkuk, dan wajahnya tidak hanya menunjukkan keterkejutan dan ketidakpercayaan, tetapi juga frustrasi dan kesepian yang mendalam. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Ini adalah bentuk keputusasaan dan rasa malu. Kita kalah. Dia benar-benar kalah. Zhao Chen telah menyembuhkan penyakit Morgellons Matsushita Kawa yang aneh dan tak terduga. Masalah yang tersisa bersifat ringan, dan bahkan dengan perawatan infertilitas, ia seharusnya pulih dalam beberapa hari. Siapapun yang memiliki pelatihan medis dapat memahami hal itu. Tapi bagaimana dengannya? Dia baru saja menentukan jumlah dan lokasi infeksi berantai Nobita, dan belum menemukan pengobatannya. Dia kalah total dalam kontes keterampilan medis ini. Takeda Katsuten sangat tidak rela dan marah. Dia adalah master pengobatan Kampo nomor 1. Dia telah membuat namanya terkenal bahkan di dunia pengobatan. Tapi Zhao Chen? Dia hanya seorang pemula. Sebagai seorang Grandmaster, dia telah dikalahkan oleh Zhao Chen. Bagaimana mungkin dia bisa menerima ini? Yang terpenting, dia sudah berjanji pada Himeko bahwa dia akan mengalahkan Zhao Chen. Nah, dengan hasil ini, bagaimana mungkin dia bisa menjelaskan dirinya kepada Himeko? Lupakan soal mendapatkan hadiah darinya, dia bahkan bisa menghadapi hukuman berat. Memikirkan metode kejam Himerei, Takeda Katsuten tak kuasa menahan diri untuk tidak bergidik.
semakin enggan mengakui kekalahan. Namun, hasilnya sudah ditentukan, dan dengan begitu banyak wartawan yang menonton dan acaranya disiarkan langsung daring, tak ada gunanya mengakui kekalahan, betapapun ia enggan. Suasana benar-benar hening pada saat itu. Semua mata tertuju pada Zhao Chen dan Takeda Katsuten, tetapi setiap tatapan memiliki arti yang berbeda. Para jurnalis Jepang merasa gembira sekaligus sangat kecewa. Kegembiraan ini bermula dari fakta bahwa berita yang sangat dinantikan ini akhirnya mencapai kesimpulan. Kesimpulan ini pasti akan menarik banyak perhatian. Mereka yang meliput berita ini juga akan sangat diuntungkan. Kekecewaan berasal dari kenyataan bahwa pengobatan Kampo, yang mewakili Jepang, kalah, dan kalah telak. Lihatlah Zhao Chen. Keahlian medisnya memukau sekaligus efektif, meninggalkan kesan mendalam dan sangat memajukan pengobatan tradisional Tiongkok. Bahkan para reporter ini, setelah menyaksikan pertunjukan Zhao Chen, sangat terkesan dengan pengobatan tradisional Tiongkok dan bahkan mempertimbangkan untuk mempelajarinya sendiri, apalagi orang lain. Dapat diduga bahwa setelah hari ini, sejumlah orang di seluruh dunia akan muncul yang tertarik dan ingin mempelajari pengobatan tradisional Tiongkok. Pengobatan tradisional Tiongkok, yang telah ditekan selama bertahun-tahun, akhirnya mempunyai kesempatan untuk membela dirinya sendiri. Lalu bagaimana dengan Takeda Katsuten? Dalam kompetisi keterampilan medis ini, ia hanyalah sebuah kegagalan. Sebuah contoh negatif, ia gagal merawat Nohyo 2 kali. Dan setelah itu ia menjadi ragu-ragu dan tidak berani mengambil tindakan lebih lanjut. Ini secara praktis menyoroti betapa hebatnya Zhao Chen. Berbeda dengan wartawan Jepang, wartawan Tiongkok yang hadir sangat gembira. Zhao Chen menang. Dan dia menang meskipun sangat lemah dan menghadapi lawan yang sangat keji. Bagaimana mungkin ini tidak menyenangkan? Bagaimana mungkin ini tidak membawa sukacita? Mereka semua berseri-seri karena kegembiraan, ingin segera bergegas dan memberi selamat kepada Zhao Chen. Mata para praktisi pengobatan tradisional Tiongkok memperlihatkan rasa putus asa yang mendalam. Zhao Chen, bocah itu benar-benar terlalu abnormal. Bahkan Takeda Kun pun dikalahkannya. Mungkinkah dia benar-benar musuh bebuyutan obat Kampoku? Kobayakawa Kagetaka mendesah dalam-dalam. Meski kekalahan Takeda Katsuten melegakan bagi 3 sekolah yang kalah dari Zhao Chen, wajar saja jika mereka kalah dari Zhao Chen. Bahkan guru besar pengobatan Kampo pun kalah. Namun bagi praktisi pengobatan tradisional Tiongkok, ini adalah bencana. Pengobatan Kampo telah menekan pengobatan tradisional Tiongkok, mencoba menggantikannya. Lebih lanjut, semua orang di pengobatan Kampo percaya bahwa meskipun awalnya belajar dari pengobatan tradisional Tiongkok, pengobatan Kampo telah melampaui pendahulunya. Tapi sekarang, kemenangan Zhao Chen tidak diragukan lagi merupakan pukulan di kepala. Sambil memukuli mereka hingga tak sadarkan diri, kami juga menunjukkan kepada mereka kekuatan pengobatan tradisional Tiongkok. Meskipun mereka berusaha keras untuk mencuri dan merampok banyak hal berharga dari pengobatan tradisional Tiongkok, pada kenyataannya, kesenjangan antara mereka dan pengobatan tradisional Tiongkok masih sangat besar. Menggantinya adalah lelucon belaka. Seorang guru akan selalu menjadi guru, dan seorang ayah akan selalu menjadi ayah. Mencoba melampaui atau menggantikan seseorang bukanlah hal yang mudah. Semua pernyataan muluk yang saya buat di masa lalu kini tampak seperti kesombongan, ketidaktahuan, dan benar-benar menggelikan dan menyedihkan. Katak dalam sumur dan Yelang yang sombong adalah persis tipe orang yang digambarkan. Baik mereka yang hadir di lokasi kejadian maupun yang menonton siaran langsung merasa sangat tertekan. Namun, Yang Jingbo dan yang lainnya, serta para dokter dan mahasiswa TCM yang menonton siaran langsung, merasa sangat gembira dan luar biasa. Karena hadir di lokasi, Yang Jingbo harus berusaha sekuat tenaga mengendalikan emosinya agar tidak bertindak berlebihan atau kehilangan kendali. Namun, orang-orang di ruang siaran langsung tidak mempermasalahkannya dan dengan antusias mengirimkan komentar dan hadiah untuk melampiaskan kegembiraan mereka. Kita menang. Hahaha, Zhao Chen menang. Dan dia menang dengan indah. Kali ini, para praktisi pengobatan tradisional Tiongkok benar-benar mencoba mencuri ayam, tetapi malah kehilangan nasi mereka sendiri. Mereka pikir Zhao Chen lemah dan bisa dimanfaatkan. Ternyata, bahkan Zhao Chen yang lemah pun tak bisa mereka tangani. Mengalahkan mereka mudah sekali. Tampan sekali. Mulai hari ini, aku penggemar berat Zhao Chen. Zhao Chen, aku mencintaimu, aku ingin punya bayi darimu. Lihatlah ekspresi wajah para praktisi pengobatan tradisional Tiongkok itu. Mereka semua benar-benar putus asa dan lesu. Kontras sekali dengan sikap arogan mereka sebelumnya. Mari kita lihat apakah mereka masih berani menyombongkan diri bahwa mereka telah menguasai esensi pengobatan tradisional Tiongkok dan telah melampauinya. Zhao Chen tidak hanya membawa kejayaan bagi pengobatan tradisional Tiongkok, tetapi juga bagi negara. Ia adalah idola bagi kami, para mahasiswa pengobatan tradisional Tiongkok. Tiba-tiba Takeda Katsuten yang sedari tadi terdiam, angkat bicara. Saya menolak menerima ini, katanya sambil menggertakkan gigi. Kata-kata ini langsung menimbulkan kegemparan. Bahkan para ilmuwan dan mahasiswa kedokteran dari Eropa dan Amerika mengerutkan kening,
merasa bahwa penolakan Takeda Katsuten untuk mengakui kekalahan sungguh tidak pantas. Presiden Universitas Washington juga menonton siaran langsung kompetisi keterampilan medis ini. Ia mendengar dari seorang teman bahwa seorang profesor kehormatan dari sekolah mereka sedang berkompetisi dalam keterampilan medis dengan seorang praktisi pengobatan tradisional Tiongkok, dan ia mengeklik tautan tersebut karena penasaran. Tanpa diduga, ia menjadi sangat tertarik dan takjub dengan keterampilan pengobatan tradisional Tiongkok yang luar biasa yang ditunjukkan Zhao Chenxi. Mendengar kata-kata Takeda Katsuten, wajahnya langsung menjadi gelap. Orang yang menolak mengakui kekalahan tidak layak menjadi profesor kehormatan di sekolah kami. Dengan pernyataan ini, jabatan profesor kehormatan Takeda Katsuten yang diperoleh dengan susah payah di Universitas Washington berakhir. Zhao Chen mencibir, "Kau yang memilih lokasinya, kau yang menentukan aturannya, dan kau bahkan yang menyediakan pasiennya. Lagi pula, kau bersikeras mengadakan kompetisi medis ini saat aku masih lemah, dan kau malah mengejek dan menolak permintaanku untuk penundaan. Sekarang kau kalah, dan kau bilang kau tidak yakin? Heh, apa hakmu untuk bilang kau tidak yakin?"